Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung di live streaming saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan datang berkunjung dan menyaksikan saya sementara mengaduk kopi. Jadi inilah tutorial cara mengaduk kopi. Kopinya dipegang sendoknya, diputar putar putar putar. Oke, jadi kalau sudah diputar putar, kemudian diminum. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Oke, teman-temanku semua, terima kasih uh, yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Ada HP ku sampingku sama. Oke, kasih. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi malam hari ini tuh kita akan membahas terkait cara pengelolaan akun, teman-teman ya. Kita akan membahas cara pengelolaan akun yang mana mungkin teman-teman sebenarnya tahu juga ya, sebenarnya sudah tahu juga, cuma kan ada istilah perlunya yang namanya ada yang apa ya, ada yang menyampaikan kembali, ada penyampaian kembali supaya pikiran kita bisa terepres ya teman-teman ya. Oke, jadi selamat datang, selamat bergabung yang baru bergabung. Terima kasih. Kenapa saya hapus tambahkan seluruh data? Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan sebelum kita mengelola channel yaitu kita harus fokuskan diri dulu, apa tema yang akan kita angkat, apa tema yang akan kita angkat dalam konten-konten kita. Itu yang paling pertama ya. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, langkah pertama yang mesti kita pikirkan dulu adalah tema dari konten-konten yang akan kita buat. Temanya apa? Apa tema yang akan kita upload? Apa tema yang kita kuasai? Jadi menentukan tema itu penting karena channel atau akun yang tidak jelas temanya itu saya sudah pastikan bahwa perkembangannya akan sangat lambat, malah mungkin akan terjadi
yang namanya bosan ya, apalagi kalau kita sudah melihat teman-teman kita sudah berhasil, dan kita masih masih begitu-begitu saja akun kita ya, masih begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan, padahal teman-teman kita yang mungkin lebih duluan kita bergerak, tapi mereka uh, sudah berhasil, akun-akun mereka mengalami peningkatan, tapi akun kita malah ditinggal jauh, perlahan sekali. Ada yang trafficnya naik sangat sangat tinggi, dan ada yang trafficnya berjalan sangat pelan. Nah, jadi kalau tema akun kita itu random atau tidak jelas, maksudnya tidak jelas di sini. Terlalu banyak tema yang kita posting di dalam uh, akun kita tuh, baik di Facebook maupun di YouTube, maka yakin dan percaya bahwa akun kalian tetap akan ada peningkatan, tapi sangat pelan, super pelan sekali ya. Ya kawan-kawan ya, itu yang pertama. Jadi sebelum kita memulai, kita harus menentukan tema dulu. Tentu tema yang harus kita pilih itu adalah tema yang memang betul-betul sudah kita kuasai. Tema yang betul-betul sudah kita kuasai. Karena kalau tema yang tidak kita kuasai, kita akan kewalahan untuk membuat konten-kontennya nanti ya. Kita akan kewalahan untuk membuat konten-konten nanti. Jadi kebanyakan tema yang dipilih oleh teman-teman itu adalah konten vlog. Konten vlog artinya adalah vlog kegiatan sehari-hari. Seperti di channel YouTube Bang Kikus ini adalah konten vlog. Nah, saat ini saya fokuskan menjadi konten vlog atau konten aktivitas sehari-hari. Jadi temanya adalah vlog, dan objek utama di dalam akun saya ini adalah saya sendiri. Jadi di setiap konten itu jadi sampai di mana tadi pembahasannya. Jadi itu pentingnya kita menentukan tema yang Suci Olanda, halo juga, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktu berkunjung. Cak Ropik tutorial, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam host, selamat malam juga Cak Ropik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Adriani Chandra, selamat bergabung Adriani Chandra, terima kasih sudah hadir di live streaming saya pada malam hari ini. Terima kasih teman-temanku semua, terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung. Cak Ropik menyapa ritual seni budaya. Cak Ropik menyapa Suci Olanda. Ya, Cak Ropik, ritual seni budaya ini adalah akun saya. Jadi ritual seni budaya ini adalah akun saya sendiri ya. Ini akun saya, akun kedua saya ya, Bang Cak Ropik. Jadi sekedar informasi bahwa channel ritual seni budaya ini Suci Olanda disapa oleh Cak Ropik. Like kedua, oke siap. Teman-teman yang baru hadir, yang mungkin belum tekan tombol like, silakan untuk ditekan tombol like. Yang sudah tekan tombol like, saya ucapkan banyak terima kasih. Suci Olanda menyapa Cak Ropik, hai juga. Silakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini saling sapa. Adriani Chandra juga, dada, tetap semangat host ya, terima kasih Ustaz Cak Ropik. Jadi sekedar perkenalan bahwa Cak Ropik ini adalah teman kita, kreator juga, beliau juga aktif live streaming. Valentino Adelio, Pak main
FFF Park. Apa itu? Pak main FF Park. Apa itu? Valentino Adelio. Saya tidak paham itu. Pak main FF Park. Saya tidak paham itu. Suci Landa bagaimana? Bagaimana di Makassar, hujan di situ kah? Oh, untuk saat ini cuaca cerah. Untuk saat ini tidak ada hujan. Kemarin sudah 2 hari. Kalau sore itu selalu hujan. Tapi hari ini, khusus hari ini tidak ada hujan. Adriani Chandra ya, selamat datang, selamat bergabung. Jadi untuk teman-teman semua, uh, kebetulan malam ini saya memulai dengan part 1 ya. Jadi kita memulai membicarakan malam ini bagaimana cara mengelola akun. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih paham daripada saya, tapi untuk saat ini kebetulan saya yang jadi host, jadi mungkin saya yang lebih banyak bercerita. Jadi saya mungkin yang lebih banyak bercerita, eh, tapi apa yang saya cerita ini tentu tentu yang menurut saya ya, yang saya ketahui dan yang menurut saya benar. Jadi kalau teman-teman setelah mendengar apa yang saya sampaikan, dan kalau menurut teman-teman bahwa ada kesalahan dari penyampaian yang saya sampaikan itu, silakan untuk tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita bisa perbaiki sama-sama ya. Valentino Adelio. Jadi kita mulai terkait akun, baik itu akun FB atau FB Pro yang saat ini sementara booming, itu akun Facebook Pro, baik itu akun Facebook Pro maupun akun YouTube ya teman-teman. Yang mana saat kita mau memulai, saat kita mau membuat akun, hal pertama yang harus kita pikirkan dulu adalah jenis tema yang akan kita posting di akun kita ini ya. Jadi kalau berbicara masalah akun, maka sudah masuk FB, sudah masuk YouTube ya. Jadi baik Facebook maupun YouTube, apapun itu, jadi saat kita mau memulainya, maka yang harus kita pikir dulu adalah apa yang tema atau apa tema dari akun saya ini. Itu yang harus kita fokuskan. Tema yang harus kita putuskan dulu. Nah, tentu tema yang dimaksud di sini adalah apa yang kita kuasai, apa yang menjadi penguasaan. Termasuk contoh salah satunya ini Suci Olanda. Beliau ini sudah berhasil ya, saya anggap. Beliau ini teman kita, kreator juga, tapi dia lebih banyak fokus di YouTube, dan beliau ini fokus pada resep masakan. Jadi beliau ini tidak setiap hari posting. Beliau ini tidak setiap hari posting, bisa posting kadang 1 hari 1 kali seminggu, kadang per 3 hari, tapi beliau konsisten dengan tema resep masakan. Jadi mulai dari video pertama hingga video terakhir, video pertama beberapa waktu lalu sampai sekarang itu konsisten dengan masakan, resep masakan. Semuanya adalah resep masakan. Dan beliau itu sudah saat ini sudah mendekati 10.000 subscribe. Apakah sudah mencapai atau belum ya? Kemarin sudah masuk 10.000 ya. Jadi sekarang channel dari Suci Olanda ini sudah mencapai 10.000 ya. Jadi video pertama yang beliau upload itu adalah 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu beliau mulai mengelola akun Suci Olanda, dan beliau rutin per 5 hari ya. Jadi video terakhir yang diupload 2 hari yang lalu, terus video kedua terakhir 7 hari yang lalu, berarti di selang-seling itu 5 hari. Jadi tidak mesti juga per hari, intinya harus konsisten dan usahakan di dalam 1 minggu itu ya upload video ya. Itu yang paling utama dulu ya.
kita harus fokus dulu apa yang menjadi eh, tema utama di dalam konten kita. Itu yang pertama. Kita harus menentukan dulu tema akun yang akan kita eh, buat ini. Nah, setelah membuat tema, baru di situ kita eh, membuat nama, Jadi namanya bisa kita buat nama dari anak, atau nama dari keluarga, atau nama sendiri, atau nama yang sesuai dengan tema yang akan kita buat itu. Nah, misalnya ritual seni budaya ini, ya saya kasih contoh satu ritual seni budaya ini, namanya ritual seni budaya karena temanya itu terkait tradisi kesenian dan kebudayaan. Nah, dan kontennya juga itu konsisten dengan kesenian dan kebudayaan. Jadi tidak pernah melenceng seperti mengupload video sepak bola misalnya, atau video apa yang melenceng dari kesenian dan kebudayaan. Nah, jadi sedikit untuk bercerita bahwa ritual seni budaya ini saya buat 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu, dan konsisten setiap hari upload video. Kadang juga sih tidak, kadang juga sih berselang 1 hari. Aminara, halo Bang, halo juga Aminara. Selamat bergabung ya Aminara, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di live streaming saya. Jadi teman-teman yang masih stay, ini sudah ada stay 7 juta penonton. Kenapa like-nya cuma 2? Mungkin teman-teman tidak tahu cara like ya. Oke, kalau teman-teman tidak tahu cara like, saya kasih tutorialnya. Kalau teman-teman tidak tahu cara like, di sini di layar teman-teman itu ada titik 3 di bagian kanan atas. Ya, ada titik 3 di bagian kanan atas. Klik titik 3 tersebut, ya. Klik titik 3 tersebut. Nah, setelah titik 3 tersebut diklik, maka di situ akan muncul seperti ini. Jadi kalau masih putih begini, berarti belum like. Dan kalau sudah klik, maka akan berubah warna hitam. Nah, setelah like, silakan untuk dibagikan. Bagikan di postingan. Buat postingan. Nah, buat postingan, setelah itu tag nama saya. Tag nama saya Bang Kikuts. Tag nama saya Bang Kikuts. Kalau setelah tag nama saya, posting. Posting. Maka live streaming ini akan berada di tab komunitas kalian. Ini akan berada di sini, di tab komunitas kalian. Jadi akan berada di tab komunitas kalian. Maka live streaming saya ini berpeluang untuk ditonton oleh para subscriber kalian. Mereka berkemungkinan untuk datang juga ke sini. Selamat datang Edi Tekken 13, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan hadir Bang. Nah, setelah kalian memposting di tab komunitas, maka berpeluang untuk ditonton juga oleh teman-teman atau subscriber dari teman-teman. Jadi di sini berpeluang mungkin teman-teman yang sebelumnya belum akrab, tiba-tiba di dalam live saya ini tiba-tiba bisa menjadi akrab. Oke, Sahdan Channel. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahdan Channel, selamat bergabung. Jadi teman-teman semua, silahkan teman-teman sudah saya jadikan moderator. Teman-teman sudah saya pakaikan jaket biru. Jadi jaket biru ini gunanya supaya teman-teman bisa saling berkunjung. Jadi saat teman-teman mengklik nama dari salah satu yang komentar di live ini, maka teman-teman bisa mengunjungi profilnya. Jadi silahkan teman-teman untuk mengunjungi profilnya, tekan subscribe. Contohnya teman-teman ya, saya kasih contoh satu, Sahdan. Kita berkunjung ke Sahdan misalnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah saya kasih jaket, maka saat kalian klik nama dari salah satu yang komen di sini, akan muncul di layar seperti ini teman-teman. Jadi silahkan klik buka channel.
Silahkan klik buka channel, terus di sini apabila belum subscribe silakan untuk di subscribe ya. Jadi setelah itu kembali lagi ke layar. Nah, jadi nanti kalau live streaming selesai, setelah live streaming selesai, teman-teman bisa keluar misalnya, teman-teman keluar ke halaman utama dari YouTube, teman-teman keluar di halaman YouTube, maka klik saja ini subscription, maka akun-akun yang teman-teman baru saja subscribe akan berjejer di sini. Nah, berjejer di sini. Maka silahkan untuk kunjungi satu-satu, silahkan untuk datangi, terus nanti komen, nanti nonton durasi aman 5 menit. Kalau ada videonya durasi 5 menit, kalau videonya itu di bawah durasi 5 menit, maka tonton sampai selesai. Kemudian tinggalkan jejak di kolom komentar dan like juga. Nah, itu caranya untuk saling support sesama konten kreator ya. Bang Magnum Subrek, selamat malam Bang. Selamat malam juga Bang Magnum. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu berkunjung di harum saya ini, abangku Bang Magnum Subrek. Jadi teman-teman yang hadir di sini, mohon maaf kalau mungkin saya memberikan edukasi yang basi ya. Karena di sini tentu banyak senior-senior ya. Tentu di sini banyak senior-senior yang lebih memahami apa yang saya sampaikan ini. Tapi tidak apa-apa dong ya, saya menyampaikan hal tersebut karena hal tersebut mungkin sudah pelajaran umum ya untuk disampaikan. Tapi tentu masih ada juga beberapa teman yang mungkin belum pernah mendengarkan teknik-teknik seperti itu. Ya, saya harap bisa mendapatkan manfaat. Nah, seperti itu. Tapi dari tadi saya bicara-bicara, saya belum memperkenalkan diri baik-baik. Kebetulan yang berkunjung. Jadi perkenalkan, saya Bang Kikuts, asal Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya ini suku Bugis Makassar. Salam kenal semuanya, selamat malam. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu. Dan karena dari tadi saya bicara, saya mau ngopi dulu guys. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Hakam Pratama, Bang Kikuk, hadir malam ini mengajak ngopi kawan-kawan. Oke. Jadi siapkan kopi di depan teman-teman semua. Siapkan kopinya, siapkan asap-asapnya. Nikmati suara saya yang ya agak-agak paro ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu tadi pembahasan pertama. Kita baru sampai kepada tahap menyiapkan apa namanya ya, menyiapkan tema ya. Jadi yang pertama dan yang utama sebelum kita memulai tentu menyiapkan tema. Nah, tapi teman-teman di sini sudah hadir berarti sudah ada akunnya. Tentu temanya juga sudah ada. Tapi untuk teman-teman yang temanya random atau gado-gado atau tidak jelas, kadang upload sepak bola, besok upload lagi karate, besoknya upload berita, besoknya upload lagi mancing. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk memfokuskan satu jenis tema supaya teman-teman punya akun bisa meningkat. Kenapa saya sangat menyarankan hal tersebut? Itu sudah terjadi pada akun Bang Kikus ini. Akun Bang Kikus ini sudah 7 tahun, peningkatannya begitu-begitu saja. Sudah 7 tahun saya kelola ini akun ya. Uploadan pertama dari Bang Kikus ini sudah 7 tahun. Tapi subscribernya baru 8.000. Bandingkan dengan Suci Olanda yang baru 1 tahun dia kelola, sudah 10.000. Dia melintasi saya. Bandingkan, perbandingannya di situ, tidak usah jauh-jauh. Silakan klik Suci Olanda. Beliau ini baru 1 tahun kelola akunnya, tapi konsisten dengan tema resep masakan semua, tidak dicampur. Resep masakan semua tanpa campuran, maka 1 tahun 10.000 subscribe
Beliau kalau tidak salah mungkin sudah bisa gajian per bulan. Saya per 1 tahun baru gajian. Dia per bulan, saya per tahun. Padahal lebih dulu saya monet daripada beliau. Tapi saya dilintas karena begitu. Tema saya dulunya temanya random. Ya. Saya jujur, akun saya ini baru sedikit fit, habis sakit berat. Jadi akun Bang Kiku ini pernah sakit parah dan alhamdulillah bertahap sudah saya perbaiki. Walaupun mungkin saat ini masih masih sakit, tapi setidaknya sudah perlahan membaik. Nah, itu. Jadi itu pentingnya konsisten dengan tema, ya. Jadi di sini kita punya bukti, kita punya uh, bukti yang berbicara, ya. Termasuk ritual seni budaya. Baru 7 bulan saya kelola itu sudah 1.400 lebih dan sudah monet. Dulu Bang Kikut ini saat konten random 3 tahun baru monet, 3 tahun bro, 3 tahun baru monet. Nah, ini Bang Kikut 7 bulan, perbandingannya jauh ya. Nah, dibandingkan lagi Bang Kikut dengan Suci Olanda. Bang Kikut sudah 7 tahun saya mengelola channel. Suci Olanda baru 1 tahun. Suci Olanda sudah mencapai 10.000 subscribe. Bang Kikut masih 8.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk perbandingan. Makanya saya sangat memfokuskan teman-teman mulai sekarang pikirkan baik-baik masa depan akun kalian. Pikirkan baik-baik masa depan akun kalian, baik itu akun Facebook kalian maupun akun YouTube kalian teman-teman. Pikirkan masa depannya dengan cara fokuskan dengan satu tema. Ya, fokuskan dengan satu tema, jangan terlalu random. Jadi fokuskan satu objek. Nah, bisa agak-agak melenceng dari tema, tapi objeknya lagi tetap. Ya, misalnya dari mungkin konten ojol ya, seperti yang saya lakukan saat ini, dari mungkin konten ojol menuju ke konten edukasi, kemudian menuju ke konten wisata, ya. Nah, tapi objeknya tetap menyorot ke saya, Bang Kikuknya. Makanya namanya akun ini adalah Bang Kikuk karena ini konten vlog, vlog keseharian, vlog aktivitas sehari-hari bersama keluarga dan vlog bersama teman-teman. Nah, walaupun temanya berpindah-pindah, tapi objek utamanya itu masih tetap tidak berubah. Nah, supaya tidak merusak algoritma dari akun kita. Jadi saat perubahan terjadi, misalnya dari ojol motor vlog, dari konten ojol yang muncul di layar saya. Nah, jadi saat kita mengubahnya ke konten wisata, ya usahakan yang muncul kamu tetap muncul di situ. Jadi objeknya tetap tidak berubah, cuma mungkin temanya agak melenceng, tapi ada objek yang tetap di situ. Yang tidak baik menurut saya adalah saat perpindahan dari konten edukasi menuju ke konten wisata, nah, edukasinya orang lain yang berbicara, wisatanya orang lain lagi yang berbicara, jadi tidak jelas. Itu yang tidak jelas, ya. Itu yang menurut saya sih. Suaranya kecil Om. Oh, suaranya kecil ya. Ini pengaruh dari mana kira-kira ini suara kecil ini? Cek cek mic cek sound. Oh, sudah bagus ya. Bang Magnum Subrek, suara saya sudah jelas ya, sudah besar ya. Oke, dilanjut kawan-kawan ya. Jadi untuk teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Nah, jadi hal pertama itu memang sangat penting, menentukan tema. Ya, menentukan tema, kemudian memilih nama. Nah, setelah itu maka yang harus kita lakukan tentunya adalah
mengupload video. Nah, mengupload video. Jadi saat upload video itu usahakan jangan melewati di atas 1 minggu, ya. Jadi durasi jeda penguploadan video itu jangan melewati di atas 1 minggu. Supaya begini, jadi saat penonton datang ke akun kita, misalnya karena tiba-tiba salah satu video kita direkomendasikan ke berandaannya dan dia suka, maka dia akan berkunjung ke akun kita. Nah, setelah mereka datang di akun kita, mereka akan memperhatikan. Misalnya kalau postingan kita ini postingan terbaru 1 bulan yang lalu, ya, terpantau di situ di layarnya postingan terbaru 1 bulan yang lalu, maka yakin dan percaya mereka tidak akan merespon akun kita, channel kita itu. Mereka bisa mengabaikan. Karena apa? Di pikiran mereka akun ini adalah akun yang sudah tidak dikelola, akun yang diabaikan. Nah, itu yang bisa muncul di pikiran oleh pikiran penonton. Berbeda kalau saat mereka berkunjung, yang muncul di situ adalah postingan terakhir 5 hari yang lalu. Nah, itu mereka berpikir, oh mungkin ini channel ini upload per minggu. Nah, jadi mereka masih berpeluang untuk subscribe channel kita. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kenapa tadi saya sangat memprioritaskan yang namanya tema yang sama. Nah, seperti ini. Di antara 100 video yang kita, di antara ratusan video atau mungkin puluhan video yang direkomendasikan oleh pihak YouTube atau pihak Facebook, ya, kita upload puluhan video. Nah, di antara puluhan video itu yang direkomendasikan oleh pihak FB atau pihak YouTube itu paling 1 atau 2 saja video. Paling 1 atau 2 video yang direkomendasikan kepada penonton. Dan tentu video yang direkomendasikan itu YouTube akan membaca minat penonton. Kalau seperti kita contohnya Suci Yolanda, tentu videonya akan direkomendasikan kepada penonton yang memang punya minat tonton terkait resep-resep masakan. Video tersebut akan direkomendasikan ke penonton yang memang menyukai video terkait resep-resep masakan. Nah, saat videonya direkomendasikan kepada penonton, tentu penonton tersebut akan menonton dulu videonya karena memang mereka memang menyukai konten-konten resep masakan. Nah, setelah mereka menonton video tersebut, mereka berkemungkinan untuk mengunjungi akun Suci Yolanda. Dia akan klik profil terus mengunjungi ke akunnya Suci Yolanda. Nah, di situ saat dia mengunjungi akun, terlihat deretan resep-resep masakan. Nah, disitulah mereka berpeluang untuk menonton video lain selain dari video yang direkomendasikan tadi. Mereka tentu mungkin akan memilih salah satu video yang mereka suka di situ. Jadi video yang direkomendasikan itu menjadi umpan untuk menonton video-video lain, ya. Nah, kalau videonya setema. Tapi kalau videonya berbeda, misalkan dulu saya kadang upload video sepak bola, pertandingan sepak bola. Nah, tentu video pertandingan sepak bola tersebut akan direkomendasikan kepada kepada penonton yang memang punya minat menonton video-video sepak bola. Nah, jadi setelah video saya itu direkomendasikan ke penonton yang menyukai sepak bola, mereka suka karena memang kesukaannya dia itu menonton sepak bola. Nah,
Dia penasaran dengan akun saya, dia berkunjung ke channel saya, ke akun saya. Saat dia mengklik, dia melihat di video terakhir saya itu karate. Dia melihat di video saya itu, terakhir saya itu ojol, motor vlog. Ah, kebetulan ini mungkin tidak tidak suka dengan video-video seperti itu. Ah, yakin saja dia akan abaikan, scroll kembali. Dia akan abaikan channel kita. Ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk kenapa saya sangat memprioritaskan kepada teman-teman untuk konsisten upload video yang setema. Ya, itu alasan saya. Karena memang seperti itu yang kita pikir, kita juga yang uh, sering nonton YouTube, kadang beranda-beranda yang lewat, kita kadang melihat seperti itu. Kalau uh, videonya tidak jelas, tentu kita akan kadang mengabaikannya. Waduh, ternyata banyak yang lewat ini. Oh, Masya Allah. Melengket kini komentar. Melengket ke komentar teman-teman. Mohon maaf. Banyak yang hadir yang belum saya sapa ini gara-gara melengket. Melengket anunya komentarnya. Tidak kelihatan yang datang. Aduh, Masya Allah. Mohon maaf teman-temanku semua. Saya mau lihat dulu, bah. Banyak yang berkomentar, saya tidak lihat. Maafkan teman-teman, mohon maaf, mohon maaf, maafkan diriku. Ini saya tidak lihat ya. Masalahnya tadi komentarnya tidak ada yang komentar. Kenapa ini? Menyimak semua tidak ada yang komentar. Nah, setelah saya perbaharui, saya klik ini yang bagian kiri bawah, komentar. Terus di sini ada chat teratas, terus live chat. Jadi saya klik live chat. Baru muncul deh semua komentar-komentarnya teman-teman. Masya Allah, banyak sekali yang berkomentar baru belum saya baca. Aduh, mohon maaf teman-temanku semua. Ya, saya mau membaca komentar dulu ini. Ternyata banyak sekali ini. Banyak sekali ini komentar. Tadi terakhir saya baca komentarnya Bang Magnum Subrek, suaranya kecil Om. Itu komentar terakhir muncul ya. Itu komentar terakhir muncul. Jadi saya lanjutkan ke bawah. Sabdan Channel seruput kopi hitamnya Bang. Ah ini. Kopi hitam susu. Kopi susu ya, bukan kopi hitam. Kasih bunyi sedikit ya, kasih bunyi ya. Hakam Pratama mantap di warkop Bang. Iya di warkop. Hakam Pratama lanjut Bang, ganti yang nyimak Bang. Aminara di Makassar jam berapa Bang sekarang? Di Makassar ini sekarang jam 21.02 ya. Di Makassar sekarang itu sudah jam 21.02. Aminara perkenalkan juga Bang, saya warga Kalimantan. Ya, salam kenal Aminara. Silakan teman-teman yang belum kenal dengan Aminara, silakan untuk dikunjungi. Beliau konten kreator teman kita dari Kalimantan. Acamar, assalamualaikum Bang Kiku. Waalaikumsalam Acamar. Selamat bergabung Acamar. Suci Olanda. Aduh, ketawa. Kenapa ketawa Suci Olanda? Aduh. Mungkin saya tadi terlalu banyak terlalu banyak bacot ya. Hakam Pratama, stay. Acamar, Bang Hakam disapa. Bang Hakam disapa Acamar. Bang Magnum, per bulannya sudah dapat berapa Bang rata-rata? Aduh, jangan berbicara per bulan ini. Saya belum bisa berbicara per bulan karena akun saya ini akun yang masih sakit, akun yang masih dalam proses pemulihan. Jadi saya belum berani berbicara masalah per bulan. Ya, saya belum berbicara, saya tidak berani berbicara masalah per bulan uh, untuk saat ini karena akun ini masih sementara proses sembuh dari sakit. Uh, Suci Olanda rezekinya ibu-ibu soleha. Ini
Kalau mau berbicara masalah gaji per bulan, bertanya ini sama Suci Olanda. Beliau ini sudah gajian per bulan, padahal lebih duluan saya monet. Tapi beliau karena beliau ini konsisten dengan satu tema, maka beliau cepat cepat meningkat view-nya cepat meningkat, terus subscribernya juga betul-betul meledak ya. Acamar, Kak Suci Olanda disapa sama Acamar. Silakan teman-teman yang baru kenal, silakan untuk saling support, saling dukung, silakan untuk saling mengunjungi ya teman-temanku semua. Jadi jadikan room ini sebagai room untuk pertemuan, dan silakan untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih lebih serius lagi, maksudnya jenjang yang pertemanan yang lebih intens lagi, dengan cara saling mengunjungi akun dari teman-teman. Untuk lebih amannya, cukup satu aja dulu yang berkunjung, tonton videonya minimal durasi 5 menit, dan durasi aman itu 5 menit, kemudian like dan subscribe ya. Itu aja teman-teman ya. Acamar menyapa Suci Olanda. Hakam stay. Aminara, wih keren bunda, doain bunda biar channelku cepat berkembang juga. Amin amin. Ya, jadi Aminara silahkan untuk lebih banyak belajar juga di bunda Bunda Suci ya. Silahkan untuk lebih banyak juga belajar dari Bunda Suci. Bagaimana teknik-teknik mengelola akun ya. Hakam, stay. Bang Hakam, terima kasih masih stay ya. Anak rantau di Mesir, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak rantau di Mesir, selamat bergabung, stay. Terima kasih sudah hadirnya ya. Aminara, dada, anak rantau ke Aminara sehat. Camar, waalaikumsalam, anak rantau. Like ke 9, terima kasih like ke 9-nya anak rantau. Salam hormat. Terima kasih sudah hadir. Saya doakan semoga saudari kita di sana di Mesir ya sehat bersama keluarga di sana. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Anak rantau Mesir menyapa Camar, sehat. Aminar, alhamdulillah sehat kak. Rantau semangat host. Ya semangat Adriani Chandra, sudah jelas. Terima kasih rating Adriani Chandra. Sehat kak, sukses serta sehat selalu anak rantau. Adriani sehat. Aan, kandaku Aan. Selamat bergabung Kanda Aan. Saya jadikan dirimu moderator. Kanda Aan, saya jadikan dirimu moderator. Maaf tadi saya terlambat untuk menyapa teman-teman. Ada kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya itu adalah ternyata ini melengket tappingan di layar itu melengket, sehingga tidak ada perubahan tadi yang saya lihat. Makanya saya ngoceh terus menunggu komentar. Ternyata tidak ada yang komentar. Setelah beberapa waktu, ada mungkin sekitar 20 menit saya ngoceh tidak ada komentar. Kenapa bisa ini tidak ada komentar? Makanya saya penasaran. Ceklah di komentar, ternyata betul-betul ya melengket komentarnya. Bagus official, assalamualaikum, hadir bang. Waalaikumsalam Bagus official. Terima kasih atas hadirnya, terima kasih sudah hadir ya. Jamal channel, assalamualaikum host. Waalaikumsalam Bang Jamal channel. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang Jamal channel. Jadi Bang Jamal channel sudah saya pakaikan jaket biru. Silahkan Bang Jamal channel untuk dikondisikan. Silahkan untuk Bang Jamal channel untuk dipakai jaket birunya sebagaimana mestinya. Jadi silahkan untuk dikunjungi Bang Jamal channel, bagus. Hai semua, Suci Olanda menyapa semuanya. Jamal channel anak rantau di Mesir, apa kabar? Camar, sehat selalu Kang host. Alhamdulillah sehat. Camar, saya jadikan moderator. Camar baru ini ya. Camar yang baru ini bang ya. Bagus official menyapa Jamal channel. Suci Olanda, terima kasih love-nya, dada.
Bagus Suci, Bagus Official menyapa Suci Olanda. Jamal Channel menyapa Suci. Sabdan Channel. Bang, saya mau nanya dong, boleh nggak? Kak, boleh boleh. Nah, terlambat ini ya, maaf ya, terlambat saya baca tippingannya karena ada kesalahan teknis tadi. Mohon untuk dimaklumi. Acamar menyapa Bang Bagus Official menyapa Acamar. Jamal Channel menyapa Sabdan. Sabdan menyapa Kak Suci Olanda. Acamar, halo Kak Bagus. Sabdan, Kak Ami. Amit Nara dada. Mipet, lanjut ngopi. Oke Bang Mipet, selamat datang Bang Mipet. Arkan, Bang Mipet. Halo Kak Jamal, Sabdan, Aminara, hai. Jamal Channel, Mipet, Suci Olanda. Jamal, aduh, saya kewalahan ini baca ini. Saya ngopi dulu ya, saya ngopi dulu. Keluar keringat dingin karena langsung dibom dengan komentar. Banyak sekali komentar terlewatkan. Jadi pamit Nara, Suci Olanda semangat Sabdan, rajin-rajin perbaiki terus isi videonya. Oke, Sabdan perbaiki dan semakin rajin untuk upload video juga. Arkan ngopi, Jamal Channel host sambil ngopi mendengarkan aja. Kak Suci Olanda, terima kasih sarannya. Sebenarnya saya sempat vakun. Kak 5 bulan nggak upload video, ini barulah dimulai. Ya semangat ya Sabdan ya. Ini Sabdan akunnya sudah mulai terpantau naik juga saya lihat. Jadi memang harus konsisten ya, tinggal konsisten untuk upload konten yang berkaitan dengan Sabdan ya. Jadi usahakan setiap konten-kontennya itu tidak melenceng dari Sabdan. Jadi jadikan Sabdan ini sebagai objek ya, sebagai objek atau sebagai atau kalau bicara cerita apa lagi ya, cerita anunya itu Sabdan ini adalah artisnya, artis dari akun Sabdan Channel ini. Jadi di dalam konten-kontennya nanti jangan terlewatkan, harus ada Sabdan di dalamnya ya. Sabdan Channel Bang Kiko, tolong saran dan masukannya dong. Akan bermasalah nggak kalau aku mau memulai lagi upload videonya? Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau 5 bulan baru mau aktif lagi, tapi usahakan live streaming itu live streaming, kenapa berbicara live stream? Usahakan yang diupload nanti itu harus sama dengan yang sudah diupload. Maksudnya temanya sama. Jadi kalau saran saya upload lagi, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Baru 5 bulan yang lalu baru upload kembali. Silahkan upload video yang temanya sama dari postingan-postingan sebelumnya, yang ada Sabdan di dalamnya. Karena objek utamanya di dalam channel kamu itu saya lihat adalah Sabdan. Jadi harus ada Sabdan di dalamnya. Tidak boleh mamanya saja tidak ada Sabdan ya. Atau tidak boleh bapaknya saja tidak ada Sabdan. Jadi boleh ada mamanya, boleh ada bapaknya, tapi intinya Sabdan harus ada di dalam. Nah, jadi bisa bikin konten di tempat wisata bersama Sabdan. Bisa bikin konten main-main bersama anak-anak tapi ada Sabdan di dalam. Bisa bikin konten belajar mengaji tapi Sabdan yang mengaji. Nah, begitu. Jadi intinya tetap harus objek utamanya adalah Sabdan. Jamal Channel host, tolong dibantu biar banyak yang nonton. Tolong dibantu biar banyak yang nonton. Nah, ini. Jadi supaya banyak yang nonton video-video kita itu, pertama kita buat video yang berkualitas. Jadi penonton itu akan melihat dari kualitas video kita, kualitas dan nilai dari video kita. Kualitas video itu adalah tentu adalah bagaimana cara pengambilan gambar kita. Kalau cara pengambilan gambar kita tidak bagus, misalnya terlalu sering goyang, sehingga saat penonton melihat video kita bisa pening kepalanya, umpama toh. Kadang kita menonton video, aduh pusing kepala aku karena ini pengambilan gambarnya bergoyang-goyang. Nah,
Jadi kuncinya kalau saat kita mengambil gambar dan terlihat bergoyang, bisa distabilkan video tersebut di Google Foto. Jadi bisa distabilkan video tersebut di Google Foto. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya menstabilkan video yang bergoyang di Google Foto, silakan untuk kunjungi playlist edukasi di Bangkiku ini. Di sana saya pernah membuat video itu, tapi sudah lama ya. Tapi saya pasang di playlist edukasi. Jadi di sini juga ada banyak playlist, silahkan dikunjungi playlist edukasi. Di situ saya pernah upload cara menstabilkan video bergoyang di Google Foto. Nah, teman-teman ya. Nah itu. Dan itu kualitas video. Tapi kalau nilainya apa? Video itu nilainya bisa berupa hiburan. Jadi kalau nilainya menghibur dan penonton benar-benar terhibur, maka penonton akan datang banyak. Terus yang kedua, nilainya apa? Nilainya edukasi. Nah, kalau edukasinya itu bermanfaat bagi penonton, maka penonton juga akan datang. Nah, nilainya tutorial, nilainya resep masakan, yaitu informasi. Nah, itu kalau informasi yang disampaikan di dalam video itu betul-betul dibutuhkan oleh penonton, maka mereka akan datang. Itu kalau kita mau banyak penonton, ya. Walaupun dipaksa orang nonton, nonton dulu. Belum tentu mereka nonton. Ya, paling kalau dia nonton satu video karena mungkin videonya kita belum menarik bagi mereka, tapi tidak usah berkecil hati karena kalau ada satu orang yang tidak suka dengan video kita, belum tentu orang lain juga tidak suka. Jadi masing-masing orang punya kesukaannya berbeda. Intinya kita berusaha membuat video dengan kualitas yang lebih bagus dan berusaha supaya kita membuat video yang memang betul-betul mempunyai nilai. Itu bisa berupa hiburan. Nah, kita bisa buat konten lucu-lucu misalnya, konten konten humor. Nah, itu nilainya hiburan. Terus kita membuat konten edukasi seperti saat ini ya yang saya lakukan. Ini konten edukasi. Nah, memberikan edukasi. Jadi, kalau teman-teman yang membutuhkan edukasi, tentu mereka akan datang untuk melihat video ini. Nah, kalau mereka membutuhkan informasi edukasi ya. Nah, seperti itu ya Bang Jamal Channel. Bang Jamal Channel ya. Sudah saya jadikan, sudah jadi moderator ya. Suci Olanda, boleh upload 1 kali seminggu saja, Dek Sabdan. Baru diperpanjang lagi durasi videonya. Ah, jadi kalau teman-teman itu cuma bisa upload video 1 kali seminggu, oke, tidak ada masalah. Tapi jangan melebihi ya, jangan melebihi di atas 1 minggu. Karena kalau melebihi juga itu kurang bagus. Jadi kalau memang tiap hari minggu bisa upload video silakan. Tapi durasinya yang diperpanjang. Silakan buat video minimal durasi 10 menit. Kalau bisa 15 menit. Nah, jadi saat upload video hari ini, upload video itu hari ini, nah, besok ini video yang kemarin kita sudah upload, buatkan video short. Buatkan video short, terus nanti video short tersebut silakan kaitkan ke video panjang itu. Jadi tiap hari walaupun kita tidak upload video karena mungkin tidak sempat untuk membuat konten, tidak ada konten baru, tapi silahkan konten lama itu yang teman-teman upload kembali. Maksudnya buat jadi video short. Jadi konten yang 15 menit itu buat video short minimal 3. Jadi minimal 3. Nah, jadi di sela-sela 1 minggu itu sebelum kita upload video panjang lagi, kita uploadnya video short. Nah, jadi saat upload video short, kaitkan ke video panjang. Upload video short, kaitkan ke video panjang. Upload video short, kaitkan ke video panjang. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk upload video short mandiri. Ya. Saya sangat menyarankan teman-teman mengupload video short yang memang punya kaitan dengan video panjang. Jadi video short kita ini menjadi umpan supaya orang menonton video panjang kita. Jadi saat video short ini direkomendasikan ke penonton,
mereka akan penasaran. Kayaknya sudah aman untuk mengupload video short yang punya kaitan ke video panjang, yang berkaitan dengan video panjang yang kita upload. Karena kita fokusnya di video panjang ya. Kita fokusnya kejar jam tayang, bukan tayangan. Jadi untuk yang fokus di kejar tayangan, tentu mereka akan lebih memilih untuk upload video short sebanyak-banyaknya. Karena untuk capai target itu, target monetisasi itu 4.000 jam tayang atau 1 juta tayangan. Nah, jadi kalau untuk video short itu lebih mengarah kita untuk mengejar tayangan, bukan jam tayang ya. Jadi saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk mengupload video short yang berkaitan dengan video panjang. Jadi video short tersebut menjadi umpan untuk menuju ke video panjang. Tapi dengan cara saat upload video short tersebut, silakan untuk mengaitkan video shortnya ke video panjang ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Aminara, hai Amal. Amal. Oh, Jamal. Hai Naras. Baik kakak suci sayang, sarannya bismillah, semangat untuk Sabdan. Sukses terus untuk Kak Suci Yolanda dan Bang Kiku dan untuk semuanya yang menonton di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Suci Yolanda, halo Jamal, Jamal channel Suci. Dari tadi aku menyapamu dan memandangmu. Camar baru bang, namun umur channel 2 tahun. Oke siap, siap bang. AA Camar. Bos, tolong bantu supaya penonton saya rame di konten biasa. Nah, itu saya sudah jelaskan tadi ya, Bang Jamal ya. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana caranya supaya rame ya. Host, baru kuliah salamnya Kak Jamal. Terima kasih sudah dibirukan Bang Host. Aminar sinyal di daerahku jelek Bang. Tiba-tiba keluar live padahal lagi seru-serunya. Aminara, hai Jamal, Acamar, Bang Jamal don paket. Acamar, Sucilanda Acamar, hai Acamar, hello hello. Kak Suci, aku bertamu ya, oke. Alhamdulillah sudah terbaca komenku sama Bang Kiku. Terima kasih Bang, saran dan masukannya. Iya, Bang Mbak Sabdang ya. Mbak Sabda mohon maaf ya, agak terlambat saya baca karena uh, apa ya, kesalahan teknis tadi ya. Ada Bang Idris. Idris Channel, halo Bang Idris Channel. Terima kasih sudah hadir. Saya pakaikan jaket biru juga untuk abangku, Abang Idris Channel. Jamal Channel host. Sedangkan video saya goyang-goyang semua. Idris Channel, ayo Kak Suci Olanda. Suci Olanda Acamal, kasih warna biru Bang Idris. Ya sudah saya kasih warna biru. Terlambat ya, terlambat terbaca semua ya. Bang Idris, halo. Malam Kak Aminara. Jamal host, pantesan punya saya kurang yang nonton videonya, punya saya goyang-goyang semua. Tidak apa-apa Bayang. Begini, kalau videonya bergoyang, begini kita nonton dulu video sendiri. Kalau video kita itu goyangannya membuat sakit kepala, membuat kepala pening, maka tentu penonton juga akan merasakan hal yang sama. Dan kalau sudah ada contoh satu seperti itu, mereka mungkin berpikir, semua video kita seperti itu. Jadi kalau ada video kita yang seperti itu, sebisa mungkin untuk diperbaiki. Silakan untuk diperbaiki dengan cara menstabilkan video kita itu di Google Foto. Jadi ada memang disiapkan oleh Google, yaitu Google Foto untuk bisa menstabilkan video-video yang bergoyang. Semangat Bang Jamal, sukses selalu. Aminara malam Grace. Suaranya kurang keras Bang. Oh kurang keras suaranya. Sudah keras ya. Pantas aja. Oh. Pantesan aja video saya goyang host. Maksudnya kalau goyang dalam artian memang videonya video
joget itu lain lagi ceritanya bang ya. Kalau video joget lain lagi ceritanya bang, bukan itu yang dimaksud ya. Gak apa bang, santai aja kan sambil ngopi. Yang penting sudah tersampaikan sarannya. Suciolanda Acama, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya ya kak. Aminara Banjamal, paket sudah meluncur. Oke, paket meluncur. Acama Aminara, terima kasih Aminara. Terima kasih. Desain gimana caranya buat jadi biru gitu channelnya. Gimana caranya buat jadi biru begitu channelnya. Lihat aja bang video yang sudah saya upload. Saya lihat dulu videonya Bang Jamal. Ini videonya Bang Jamal sudah bagus. Video Bang Jamal ini terpantau bagus karena eh, minimal rata-rata sudah 100 video ya, sudah 100 penonton ini. Sudah bagus Bang Jamal. Oh, sudah jadi biru. Kak Suci sambil buat cemilan enak ini. Iya, Bang Indris ya, selamat bergabung Bang Indris ya. Mohon maaf ya sudah terlambat kasih biru. Jadi teman-teman yang sudah lihat video saya nanti lihat video saya rantap pikir-pikir, itu video saya rantap pikir-pikir langung upload. Bang Jamal videonya goyang karena kebanyakan joget ya. Kebanyakan joget. Jadi teman-teman ya, uh, oke, jadi kita menuju ke salah satu akun teman kita, yaitu milik dari Bang Jamal Channel. Kita spill dulu akun dari Bang Jamal Channel. Sabdan, mohon maaf Bang Kiku, saya pamit undur diri dulu ya karena sudah malam dan Sabdan belum tidur. Jadi mau tidur Sabdan dulu. Saya pamit undur diri ya semuanya. Salam semangat dan sukses selalu. Ya silakan Mbak Sabdan. Mamanya Sabdan silakan untuk beristirahat. Kasih tidur dulu Sabdan ya. Ya, saya doakan semoga Sabdan bersama mama dan bapaknya sehat selalu, sukses selalu, semangat terus ya membuat konten Sabdannya ya. Bang Mipet, assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Mipet. Selamat bergabung Bang Mipet. Sudah haus ini penonton Bang, bagi dong air kopinya. Ini kopinya Bang, Mbak Mbak Suci ini kopinya. Jadi begini, uh, saya minum kopinya. Silakan teman-teman juga untuk menikmatinya ya. Oke teman-teman ya, jadi kita berkunjung dulu ke akun Ban Jamal. Ban Jamal monitor ya, Ban Jamal ya. Ban Jamal monitor ya. Jadi akun yang saya pakai berkunjung ini adalah akun saya yang satu. Ini yang saya pasangi pin di kolom komentar ya. Nama channel saya ini adalah Ritual Seni Budaya. Jadi saya mengunjungi Ban Jamal Channel memakai channel Ritual Seni Budaya ya. Oke, jadi kita spill dulu channel YouTube dari Ban Jamal. Terlihat di layar Ban Jamal dengan kemeja putih pakai kacamata hitam. Keren Ban Jamal. Ban Jamal andalan gua ini. Oke, jadi Jamal Channel namanya, terus untuk penyebutannya Jamal Channel 883 dengan subscribe jumlahnya 2200 sekian-sekian. Terus sudah ada 532 video. Nah, jadi Bang Jamal ini ada
videonya. Video terbaru 1 hari yang lalu, edisi di pagi hari, ngobrol bareng Sang di Empang. Jadi ini adalah konten vlog. Ya, terlihat ini adalah konten vlog. Nah, terus untuk video pertama yang diupload oleh Jamal Channel ini adalah 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu budidaya ikan mas kolam sawah tumpang sari. Ini adalah video uh, pertama yang diupload oleh Jamal Channel. Terus video terpopuler dari Jamal Channel ini adalah Abah Seru lagi panen ngangkapin ikan nila. Nah, ini dia. Ini adalah video yang lagi paling populer di video dari Bang Jamal Channel. Terus ada video shortnya juga, ada video short. Kemudian live-nya juga beliau juga rajin live streaming. Jadi teman-teman saat beliau live streaming silahkan untuk dikunjungi juga. Bagi dong kopinya. Iya bang, silahkan dinikmati kopinya bang. Sambil ngopi, gorengannya juga ada kah? Wek wek wek. Aduh, gorengannya. Jadi di sini juga Bang Jamal Channel terpantau pernah membagikan video dari salah satu rekannya, yaitu WBC Channel. Jadi 3 hari yang lalu Bang Jamal membagikan video WBC Channel. WBC Channel lagi ya yang dibagikan ya. Siapa lagi video. Terus Sabrina Vlog juga pernah dibagikan 3 bulan yang lalu. Jadi inilah manfaat dari komunitas, tab komunitas ya. Di sini kita bisa membuat postingan, misalnya kalau sementara lagi galau, kita tulis di postingan itu, lagi galau guys. Jadi ini di sinilah gunanya tab komunitas ya. Nah, di sini bisa kita posting postingan dan juga kita bisa membagikan postingan dari teman-teman di tab komunitas ini. Misalnya membagikan live streaming ini di tab komunitasnya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin membagikan live streaming ini di tab komunitasnya, silahkan. Saya tidak akan marah. Saya tidak akan marah. Malah saya akan sangat berterima kasih. Oke. Jadi di tab komunitas ini juga saya menyarankan kepada Bang Jamal supaya video yang sudah lama diupload, video pertama ya misalnya ya, video pertama, video yang 1 tahun yang lalu diupload, silahkan untuk dibagikan ke tab komunitasnya. Nah, jadi silahkan untuk dibagikan ke tab komunitasnya video yang sudah lama. Jadi bertahap ya. Jadi di sela-sela kita tidak punya uploadan baru, misalnya kita tidak punya uploadan baru, silahkan teman-teman untuk menggunakan tab komunitas untuk mengisi kekosongan itu. Untuk mengisi kekosongan itu dengan cara mengupload video-video lama teman-teman satu persatu per hari. Jadi cukup 1 per hari lah ya. Nah, upload sebagai postingan di tab komunitas. Jadi video yang 1 tahun yang lalu yang teman-teman upload akan kembali terrefresh. Jadi begini, ini kan video awal pertama. Jadi otomatis waktu teman-teman upload video ini, mungkin subscriber kalian itu baru 30-an atau 40-an ya. Mungkin baru 30 atau mungkin baru 20 malah subscribe. Makanya penontonnya ini sedikit. Karena walaupun sudah lama diupload, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat upload video ini subscriber kita mungkin baru 20 atau mungkin baru 10 atau malah belum ada ya. Penonton kita mungkin cuma lewat di beranda mereka ya. Nah, sedangkan sekarang Bang Jamal Channel sudah punya 2.200 subscribe. Jadi saat Bang Jamal membagikan video ini ke tab komunitasnya, ya caranya membagikan itu ada ini bagikan, bagikan terus ini buat postingan, buat postingan. Di sini buatlah caption semenarik mungkin, kalau untuk Bang Jamal
silakan untuk buat caption semenarik mungkin supaya penonton datang. Tapi karena saya mau membagikan postingan pertama Bang Jamal ini ke tab komunitas dari Ritual Seni Budaya, jadi saya tidak mesti untuk menulis caption. Saya cukup untuk uh, tag nama dari Bang Jamal. Jadi saya cukup tag nama Bang Jamal, Jamal Channel. Jadi saya cukup tag nama Bang Jamal Channel supaya masuk di notifikasi Bang Jamal. Jadi saat ya, nah setelah terposting begini maka akan muncul di tab komunitas. Jadi postingan tersebut akan muncul di tab komunitas dari Ritual Seni Budaya. Jadi berpeluang ditonton oleh subscriber saya yang 1.400 lebih. Nah, setelah itu tentu video ini berpeluang untuk muncul di beranda YouTube terbaru. Ya, seperti itu ya. Jadi ini caranya untuk merefresh video lama kita supaya muncul kembali. Nah, ini bisa kita lakukan saat ada jeda-jeda upload video. Jadi di antara jeda-jeda upload video itu, upload video panjang maksudnya ya, di antara jeda-jedanya mungkin jedanya itu 5 hari misalnya. Jadi selama 4 hari itu kita buat pertama kalau kita tidak upload video store, jadi buat bagikan di tab komunitas ya. Video lama kita itu bagikan di tab komunitas supaya terrefresh atau muncul kembali di beranda YouTube. Nah, itu yang sempat saya yang menurut saya bagus yang kita lakukan ya teman-teman ya. Itu yang menurut saya positif dan sangat cocok untuk kita jalankan. Nyamuk banyak nyamuk banyak. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman. Tadi pembahasannya sudah sampai di mana ya? Jadi kita lanjutkan kembali pembahasan dari pengelolaan akun ya. Kita bagusnya kayaknya kembali ke pembahasan karena komentarnya terakhir, atau jangan-jangan komentar melengket lagi nih. Oh betul-betul ya, komentar melengket lagi. Komentar melengket lagi ternyata. Aduh, ini ndak bisa join video sama-sama ya. Ini ndak bisa join video sama-sama. Nah, bisa bang, tapi dari awal memang kita buat. Kalau kita mau live join itu dari awal itu sebelum memulai live-nya, di situ ada pilihan live bersama. Jadi kita checklist itu, maka kita diarahkan untuk mengundang satu orang untuk hadir di live kita. Jadi ada bisa live bareng, tapi memang dari awal sudah harus kita buat berbeda dengan Facebook atau berbeda dengan TokTok. TokTok itu kita bisa langsung mengundang orang ya. Nah, kalau di YouTube itu tidak bisa. Jadi kalau dari awal sendiri ya sendiri saja. Tapi kalau dari awal kita sudah buat undangan atau live bersama, maka di sini layar itu akan terbagi dua, dan di sebelah kiri ini saya sebagai host dan di sebelah kanan adalah tamu yang kita undang ya. Bang, kopinya bang, haus pemirsa. Minara, haus pemirsa. Minum dulu. Jamal Channel ini baru 35 subnya host. Ini baru 35
subnya host. Misteri sang legenda Cimahi hadir. Sukses selalu di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Misteri sang legenda, selamat bergabung. Maaf terlambat baca komentarnya ya. Maaf terlambat baca komentar karena apa ya? Tadi melengket lagi. Terima kasih Bang Host penjelasannya. Sama-sama Bang Jamal. Mister Legenda. Lek aman, Kak Jamal, Mister Legenda. Ya, misteri sang legenda ya sudah saya pakaikan jaket biru. Silakan untuk dikondisikan, silakan untuk dikunjungi teman-teman yang lain. Jadi di malam ini alhamdulillah ada banyak teman-teman kita yang bergabung. Ada Bang Jamal Channel, ada juga teman-teman yang lain. Semuanya sudah bergabung, ada Aminara. Jadi silahkan teman-teman untuk saling senggol yang belum kenal ya. Yang belum kenal silahkan untuk kenalan dulu. Silahkan untuk saling mengunjungi. Jadi tadi pembahasan sudah sampai pada upload video ya. Jadi tadi pembahasan mulai dari penyiapan tema, terus pembuatan nama, kemudian upload video. Jadi upload video itu harus sebisa mungkin dengan tema yang sama, dan upload video itu sebisa mungkin tidak melewati jangkauan 1 minggu ya. Jadi usahakan sebisa mungkin per 2 hari atau per 3 hari. Jangan melewati per minggu ya, jangan melewati per minggu supaya penonton juga tidak menganggap video kita konten akun kita ini akun yang terbengkalai ya teman-teman ya. Dan usahakan setiap upload video itu dibuatkan video short. Jadi setiap upload video silakan. Nanti saya kasih nomor HP-nya Bang Host biar saya belajar lewat WA. Boleh nggak Bang Host? Aminara, aduh Aminara, kamu nakal. Oke ya, Bang Jamal Channel silahkan untuk di save nomor saya. Nomor saya itu terpasang di profil ya. Terpasang di profil nomor saya. Silahkan chat saya melalui WA. Silahkan chat saya melalui WA bisa ya. Jadi nomor itu nomor publik. Nomor publik. Jadi gampang untuk di chat ya. Di situ saya pasang nomor saya di profil akun saya ini. Jadi silahkan untuk di chat. Jadi teman-teman, kita tadi sudah sampai pada tahap upload video ya. Upload video pertama itu harus video yang memiliki nilai. Upload video itu nilai, terus kualitas video, terus setiap upload video itu usahakan ada video shortnya yang dikaitkan ke video panjang. Jadi video short itu dikaitkan ke video panjang supaya nanti saat video short tersebut ditonton oleh orang, maka video short tersebut bisa mengarahkan untuk penonton melihat video panjang kita. Jamal Host, terima kasih Bang Host. Ika, sama-sama ya Bang Jamal. Terima kasih ya Bang Jamal sudah stay di sini menemani Bang Host cuap-cuap. Jadi sudah sampai di situ tadi, sudah sampai pada tahap upload video. Nah, kita lanjut. Tapi penonton tidak ada. Kita santai dulu kalau begitu. Kita santai ya. Yang menonton ada Bang Jamal. Jadi sambil ngopi ya, sambil bakar-bakar dulu. Jadi saya arahkan dulu kameranya ke layar yang satu supaya saya bisa bakar-bakar. Dari tadi saya mau bakar ini.
Jadi saya tadi belum sempat melihat video short dari Bang Jamal. Jadi saya mau mengunjungi coba untuk menonton video shortnya. Nah ini Bang Jamal, sebisa mungkin ini video shortnya ini dikaitkan ke salah satu video panjang Bang. Jadi setiap video short itu sebisa mungkin dikaitkan ke video panjang supaya penonton bisa langsung menuju ke video panjang. Abangku ya. Silakan untuk diedit ini di YouTube Studio. Di situ ada kaitkan video. Jadi Bang Jamal bisa kaitkan video ke video panjang. Nah, jadi setiap video itu silahkan untuk dikaitkan ke video short itu dikaitkan ke video panjang. Itu supaya lebih mempermudah penonton kita untuk menonton video panjangnya. Misalnya ya Bang Jamal Channel ya, saya kasih contoh ya. Kenapa saya sangat menyarankan yang namanya mengaitkan video short ke video panjang ya. Jadi anggaplah eh, eh, video kita yang mungkin sudah beberapa waktu lalu, video short kita mungkin yang sudah beberapa waktu lalu eh, kita upload mungkin sudah eh, 1 bulan yang lalu kita upload, tiba-tiba muncul di beranda penonton. Tiba-tiba video yang 1 bulan yang lalu ini kita upload, tiba-tiba muncul di beranda penonton. Nah, tentu penonton kita itu penasaran bagaimana kelanjutan dari video ini, bagaimana video selengkapnya dari video short ini. Mereka akan penasaran. Nah, saat mereka penasaran, kalau kita belum pasang, kalau kita tidak kaitkan videonya di sini, maka mereka akan mengunjungi akun kita. Belum tentu mereka menemukan. Belum tentu, karena video ini sudah 1 bulan yang lalu kita upload. Berarti sudah banyak video-video yang kita upload setelahnya. Jadi videonya akan tenggelam. Nah, untuk lebih mempermudah penonton kita menemukan video kita, maka itulah gunanya kita pasang link, kita pasang, kita kaitkan video panjang di saat kita upload video itu, saat kita upload short. Jadi saat mereka menonton video ini, mereka bisa langsung klik, dan mereka akan langsung diarahkan ke video panjang yang kita upload 1 bulan yang lalu ya. Ini uploadan 1 bulan yang lalu ya. Ini uploadan 1 bulan yang lalu ini. Nah, mereka akan langsung diarahkan ke video panjang ini. Nah, itulah gunanya kenapa saya sangat menyarankan setiap upload video panjang, maka silahkan untuk kaitkan video panjang silahkan untuk kaitkan video short tersebut ke video panjang. Karena ini manfaatnya. Mungkin belum terasa manfaatnya saat itu, tapi tidak menutup kemungkinan 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu akan sangat bermanfaat. Ya, itu sangat bermanfaat dan sangat eh, memudahkan bagi penonton-penonton kita untuk menemukan video kita. Jadi usahakan setiap video panjang itu kalau durasinya video kita itu misalnya 5 menit, maka kita bisa buatkan video short minimal 1. Tapi kalau video kita durasinya itu 10 menit, maka kita bisa buat 2 atau 3 video short. Ya, terus kita kaitkan. Setiap, jadi kita upload dulu video panjangnya. Kemudian barulah kita upload video shortnya. Nah, video shortnya bisa tidak upload itu hari itu juga. Misalnya hari ini kita upload video panjangnya, besoklah baru upload video shortnya. Siap bang host, saya masih mendengarkan dan memperhatikan. Siap, terima kasih. Nggak narik bang. Oh, tadi siang saya narik. Jadi ini untuk menaikkan kembali dan
menyembuhkan kembali akun saya, maka penting bagi saya untuk rajin-rajin juga live ya, supaya akun saya bisa kembali normal. Ini adalah salah satu cara untuk bisa kembali membuat akun saya normal. Jadi tiap hari juga harus rajin live. Jadi begitupun juga dengan video lama. Misalnya ya saya kasih contoh. Ini adalah video terlama yang saya upload di YouTube. Video terlama itu yang saya di-upload di YouTube itu adalah ini 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu saya upload video ini. Ya, 7 bulan yang lalu saya upload video pertama saya. Jadi caranya untuk menaikkan ini kemarin ini masih belum cukup 100 ya. Kemarin ini masih kemarin masih sekitar 70-an. Ini sudah bertambah 100 ini penontonnya. Ini berarti tambahan penonton hari ini 100 ya. Tambahan penonton hari ini 100. Bagaimana tekniknya supaya video lama kita itu bisa kembali mendapatkan perhatian dari subscriber kita? Nah, tekniknya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu membagikannya di tab komunitas. Itu cara pertama. Membagikan video lama kita itu di tab komunitas. Cara pertama. Cara kedua adalah membuatkan video short. Jadi caranya kalau masih ada videonya ini di galeri HP kita, oke. Jadi kita langsung buatkan video short. Tapi kalau sudah tidak ada, sudah dihapus di galeri HP kita karena penuh, maka ini di-download. Ini di-download saja dulu. Di-download kemudian dibuatkan video short. Jadi kemarin itu saya sudah buatkan video short 2. Jadi saya sudah buatkan video short 2 kemarin. Jadi video terlama 7 bulan yang lalu itu saya buatkan 2 video short kemarin ya. Kemarin ini sama ini. Jadi yang satu ini sudah mencapai 492 penonton. Kalau yang ini sudah cuma 24. Jadi yang lebih banyak menarik penonton berarti ini. Ini ya. Assalamualaikum, malam hadir. Salam Nur Herbal. Selamat datang, selamat bergabung ya Nur Herbal. Terima kasih sudah hadir Nur Herbal. Silakan Nur Herbal untuk disapa-sapa juga teman-teman. Teman-teman yang lain juga Aminarah, Jamal Channel. Silakan disapa-sapa saudara kita Nur Herbal. Ini juga konsisten dengan tema herbal atau obat-obat alami. Jadi konten-kontennya ini juga sangat menarik. Nah, saya lanjutkan ya Bang ya. Jadi caranya supaya bisa menaikkan kembali video lama yang mungkin 1 tahun yang lalu, maka silahkan untuk membuatkan video short. Tika, Assalamualaikum. Hadir, selamat malam Bang Kiku dan teman-teman semua. Maaf baru nyimak, baru pegang HP. Oke Mbak Tika, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya. Oke teman-teman ya. Jadi ini kemarin itu saya tidak sempat buat video panjang. Nah, jadi saya punya kesempatan untuk mengedit video lama. Saya mengedit video lama, saya jadi video short, saya buat menjadi video short. Nah, ini hasilnya. Jadi kemarin saya upload ini, video short ini kemarin saya upload. Nah, tentu video short ini durasinya pendek ya. Video short ini maksimal cuma 1 menit. Nah, padahal video panjangnya ini durasinya 15 menit. Nah, teman-teman mungkin kita cari momen yang bisa membuat penonton kita penasaran kelanjutan ceritanya. Kita cari momen yang bisa membuat penonton kita ini penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Nah, terus saat upload video short ini, jangan lupa untuk mengaitkan video panjang. Jadi kalau kita mengaitkan video panjang, maka akan terpasang di sini. Jadi video panjangnya akan terpasang di sini. Nah, jadi saat mereka penasaran, nah, kalau umpama ya, seandainya saya tidak pasang, tidak kaitkan video panjangnya di dalam short,
maka tentu penonton kita itu akan kesulitan untuk menemukan video lengkapnya ini. Kenapa? Karena video lengkapnya ini adalah video pertama yang kita upload atau video 7 bulan yang lalu kita upload, maka mereka akan kesulitan. Nah, jadi untuk mempermudahnya maka dikaitkanlah video short ini ke video panjang. Nah, jadi saat mereka klik ini, maka mereka akan diarahkan ke video 7 bulan yang lalu. Nah, ini. Nah, dengan cara itu video ini kemarin yang penontonnya cuma 70-an, kurang lebih 70-an. Hari ini sudah 170, berarti ada tambahan 100 selama 1 hari setelah saya buatkan video short. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Nah, jadi kalau memang tidak ada video terbaru, kalau kita tidak punya video terbaru, maka manfaatkanlah video-video lama kita. Pertama, dengan membagikannya di tab komunitas. Terus yang kedua, video lama kita itu dibuatkan video short, kemudian dikaitkan ke video lama itu. Seperti ini tekniknya ya. Seperti ini tekniknya. Nah, itu ya teman-teman ya, informasi yang sempat saya bagikan pada malam hari ini terkait cara upload video short ya. Silakan teman-teman ya, silakan teman-temanku semua untuk saling kunjung, saling support, saling dukung. Amik Nara, ada Tika, ada juga Nur Herbal, ada juga Bang Jamal Channel. Ini kok durasi live streaming saya kok baru 19 menit ya. Tidak masuk akal ini. Mungkin pengaruh tadi ya, pengaruh waktu jaringan yang tidak mendukung ya, sehingga mungkin diperbaharui ya. Ini sudah menunjukkan pukul 10 ya, pukul 22. Jadi teman-teman, Nur Herbal ini fokus dengan konten-konten yang berkaitan dengan obat-obat alami, manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman herbal. Ya, jadi silakan untuk di subscribe channelnya, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbarunya. Nah, sedangkan untuk Amik Nara ini adalah konten vlog ya. Amik Nara ini konten vlog. Bang Jamal Channel. Masih ada host saya di sini. Oke, siap abangku. Terima kasih Bang Jamal ya. Terima kasih sudah tetap stay di sini. Jadi untuk teman-teman semua, untuk menaikkan viewers kita, pertama kita ada namanya silaturahmi.
kita silaturahmi sesama teman. Jadi teman-teman yang sudah saling support di sini, sudah saling senggol, setelah keluar dari live streaming ini, silahkan untuk melanjutkannya dengan datang ke beranda teman kita, lihat videonya, kunjungi videonya, tonton videonya. Aman durasi aman itu 5 menit. Jadi silahkan untuk nonton videonya durasi aman 5 menit. Kemudian tinggalkan jejak di kolom komentar supaya teman-teman kita ini bisa juga untuk datang berkunjung di akun kalian ya, di akun kalian. Jadi malam ini mungkin sampai pada tahap upload video saja dulu dan video short. Jadi besok malam di jam yang sama, mungkin jam 9 atau jam 10, saya akan kembali live dengan kelanjutan dari pembahasan malam hari ini. Jadi besok itu kita masuk di part 2. Saya bakal kasih bocoran, mungkin kita akan membahas terkait bagaimana mengisi judul. Bagaimana ya, judul itu juga adalah bagian terpenting dari upload kita. Judul, terus mengisi deskripsi dari channel itu, apa saja yang harus kita tulis. Dan mungkin besok kita, kalau ada waktu, kita juga akan membahas bagaimana cara membuat video vlog ya. Maaf host, saya kalau kawan-kawan lagi live saya ikut taping, saya nggak pernah turun, paling stay host sambil melayani yang belanja. Oke, siap Bang Jamal, ya. Jadi keuntungan juga sebenarnya ya. Saya juga itu suka datang berkunjung, umpama saya tidak live ya. Kalau siang apalagi mungkin juga kalau selesai live ini, setelah saya selesai live ini, saya akan mencari teman-teman yang live. Karena saya bisa menikmati bahwa saat saya hadir di live streaming dari teman-teman, pertama saya bisa mendapatkan informasi. Kalau umpama kita bertanya apa-apa ini, kita bisa mendapatkan informasi. Terus yang kedua, kita bisa menambah teman apabila kita gabung ke live streaming dari teman-teman. Ya, saya sering juga, saya suka juga hadir di live streaming teman-teman, karena memang di situ kita bisa mendapatkan tambahan subscribe dari sana. Bang Markus Patser, selamat datang Bang Markus Patser. Terima kasih sudah hadir ya. Banyak nyamuk ya. Terima kasih ya Bang Matskur, Bang Markus. Bang Markus, selamat malam. Oke, jadi kita coba untuk mengunjungi channel dari teman kita Bang Markus. Kita coba untuk mengunjungi channel dari teman kita ini Bang Markus Patser. Bang TikTok like, oke, like, terima kasih, thank you TikTok, udah hadir like, terima kasih sudah hadir support ya teman-teman ya. Bang Markus, oke, Bang Markus Patsel monitor, Bang Markus Patsel, monitor. Jadi Bang Markus ini memiliki 991 subscribe dan ada 100 video. Ada 100 video di sini untuk Bang Markus ya. Apakah Bang Markus ini masih monitor ya? Apakah Bang Markus ini masih monitor kira-kira ya?
Bang Markus, Patso, your comment, Bang Markus. Your stay, Bang Markus, your stay. Aduh, Bang Markus mungkin sudah tidak stay ya. Kita berkunjung ke TechTube ya. Kita kunjungi yang stay ya. Kita kunjungi yang stay. TechTube. TechTube. I view your video. Sorry, your video ya, your video. I view ya. I view your video. Silakan teman-teman untuk support juga ya teman-teman kita TechTube. Jadi walaupun mungkin kita berbeda negara, berbeda bangsa, tapi kita bisa saling support. Ya mungkin kita tidak tahu ya kalau dia berkomentar di live streaming kita, tapi setidaknya kalau dia berkomentar di salah satu video kita, itu ada translate-nya. Jadi kita juga tidak usah terlalu sungkan. Jadi saat kita menonton videonya, silakan untuk berkomentar, uh, sesuai dengan bahasa Pasi Indonesia ya, bahasa bahasa baku ya. Pakai bahasa baku Indonesia supaya lebih mudah untuk ditranslate oleh Google. Jangan pakai bahasa-bahasa yang susah untuk ditranslate oleh Google. Jadi pakai bahasa baku, bahasa resmi. Jadi saat berkomentar di video-video teman kita dari luar negeri, ya pakai bahasa-bahasa yang bahasa baku, bahasa resmi, bahasa Indonesia, supaya mereka bisa mentranslate komentar kita ya. Kecuali kalau teman-teman memang pintar bahasa Cina, karena saya lihat ini bahasa Cina, orang Cina kayaknya, kalau bukan orang Jepang ya. TechTube, your my country, China or Jepang. TechTube, your my country, China or Jepang. Aduh, sudah cocok itu. Saya bahasa yang saya sampaikan ini Nur Herbal. Bahasa Jepang ya, bahasa Jepang. Apakah bahasa Inggris yang saya eh, sampaikan tadi sudah benar atau tidak? Saya ini bertanya sama TikTok. Dia ini orang Cina atau orang Jepang? Bang Host, nanti kalau saya telepon diangkat nggak? Ini Bang, kalau telepon itu tergantung dari situasi Bang ya. Kalau telepon itu kadang kalau umpama sementara di jalan ya, kan saya itu on beat Bang ya. Aktivitas sehari-hari saya itu adalah ojol. Jadi kadang sementara bawa penumpang, ada orang di belakang saya yang saya bonceng, otomatis siapapun yang menelpon tidak akan saya angkat. Siapapun ya, siapapun yang menelpon, ini untuk menghargai penumpang saya di belakang. Jadi kadang saya tidak angkat telepon. Tapi kalau sudah ada seperti itu, kadang setelah saya selesaikan orderan tersebut, saya akan menelpon balik. Saya akan menelpon balik. Beras-beras channel,
Welcome Braspress Channel. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Braspress Channel. Oke, jadi cas dari HP saya ini tinggal 11%. Jadi kita live sampai lowbat ya. Kita live saja sampai lowbat karena kalau sambil dicas juga itu akan berdengung. Itu akan berdengung kalau sambil dicas atau sambil dicas aja ya. Sambil dicas aja ya. Ntar banyak lagi yang datang teman-teman ya. Nggak enak juga ya kalau teman-teman banyak datang tapi tiba-tiba di mati ya. Tutup. Thank you supportnya mother. Thank you my brother support. Thank you my support channel, my channel. Gak apa-apa ya buat sedikit teman-teman ya. Kalau mungkin berdengung ya harap dimaklum karena ini lagi sambil cas ya. Braspress Channel, teman-teman silakan untuk dikunjungi juga channel teman kita ini Braspress Channel. Beliau ini adalah sama-sama sesama konten kreator itu kita wajib untuk saling support ya, saling dukung teman-teman ya. Saya kembali lagi bang. Kirain udah tidur Mbak Suci. Kirain udah tidur Mbak Suci. Kirain Mbak Suci Olanda, mamanya Suci Olanda. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you juga. Thank you. Apa bahasa Inggrisnya kalau kita mau bilang terima kasih juga? Tadi buat kopi jadi full lagi buat terima. Oh jadi sudah buat kopi ya ternyata Mbak Suci juga pecinta kopi ternyata ya. Pecinta kopi juga ternyata. Jadi untuk teman-teman ya termasuk untuk teman-teman semua kalau penasaran dengan resep-resep masakan ini ada Suci Olanda. Jadi beliau ini adalah konten kreator yang fokus dengan tema resep masakan. Resep masakan. Jadi beliau itu kontennya semuanya adalah resep masakan. Ya, dia itu konsisten dengan tema resep masakan dan alhamdulillah ya 1 tahun beliau kelola channel dengan fokus di resep masakan. Beliau sudah tembus 10.000 ya, 10.000 subscribe. Jadi teman-teman bisa mungkin menjadikan ini sebagai contoh bahwa kalau kita konsisten dengan tema yang kita buat, maka perkembangan dari channel kita ini akan benar-benar sangat meningkat ya. Peningkatan dari channel kita akan betul-betul melewati dari mereka-mereka yang temanya itu gado-gado atau tidak jelas ya. Jadi itulah kenapa saya terus mengingatkan kepada teman-teman supaya tetap konsisten
dengan tema uh, supaya bisa cepat ada peningkatan. Saya Abang Host masih di sini. Oke, siap Bang Jamal. Bang Jamal masih stay, ada Tika juga masih stay. Jadi Tika masih stay juga ya. Bang Jamal tadi sudah dikunjungi pakai akun ini. Jadi coba kita ganti dulu akun ke akun Teropokikus. Jadi kita pakai akun Teropokikus. Ini akun Teropokikus ya. Kita pakai akun Teropokikus untuk support teman-teman yang masih stay pada malam hari ini. Kita pakai ini Jamal Channel. Kita berkunjung ke Jamal Channel. Ini belum subscribe ya. Teropong Kikus terpantau dengung banget bang, gak enak. Oh, berdengung banget ya. Ini masalahnya casnya sudah menurun. Sudah tidak berdengung ya. Sudah tidak berdengung ya Mbak Tika ya. Soalnya kalau tadi kalau dicabut casnya itu memang tidak berdengung, tapi casnya yang kurang. Jadi tadi kita nonton video terlama ya. Kita tadi sudah nonton video terlama. Jadi kita nonton video terbaru. Sekarang kita nonton video terbaru. Wah, live-nya lembut toh bang. Kodam misteri official. Selamat malam abangku Bang Kodam. Lembut. Oh, lembur. Iya bang. Tadi sore ya saya live memang. Tapi malamnya teman-teman ada beberapa teman yang saya tunggu untuk live, mereka tidak live. Jadi saya yang live. Saya berpikir daripada tidak ada yang live, mending saya live. Ya. Bras, welcome back. Oke, selamat datang kembali Bang Bras Channel. Silakan teman-teman, disapa-sapa juga ini Bras. Rekan kita sesama konten kreator, dan beliau ini kontennya bentuknya ini adalah konten vlog ya, konten vlog. Jadi kita live sampai ini berkurang ya, sampai mau apa ya, sampai mau lobet HP ya. Kita live sampai mau lobet HP. Karena kalau kita sambil cas itu terpantau berdengung. Tika Sriwinarti bilang nggak enak, jadi saya cabut. Ini ya tadi saya cas ya, tapi saya cabut supaya teman-teman tidak mendengarkan dengungan. Konten goyang-goyang bang, aduh, konten goyang-goyang. Nggak terlalu sih bang, nggak terlalu. Goyangannya juga tidak terlalu parah. Jadi ada memang konten yang videonya bergoyang sangat parah bang. Misalnya bang ya, contoh ya, coba ya, contoh. Misalnya begini, pertama dia sorot ke sana, tiba-tiba di sebelah kirinya mungkin ada yang menarik lagi, jadi langsung dikasih begini, tiba-tiba langsung lagi dikasih begini, tiba-tiba langsung dikasih begini. Itu. Tapi kalau goyangannya itu pelan-pelan, misalnya seperti ini,
bergoyang cuma sedikit saja pergerakan secara perlahan, 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 perlahan. Nah, itu menurut saya aman. Tidak bagaimana ya? Nah, itu yang tadi yang saya maksud apabila goyangannya uh, sangat, 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 sangat kencang. Tektub, stay, terima kasih tektub. Beras-beras, tap-tap layar lah. Oke, tap-tap layar. Di like ya, di like, tambah like-nya dulu. Edit taken. Dada ya, terima kasih ya. Ternyata di Warkop wifi ya bang. Iya, di Warkop ini wifi gratis. Jadi kita bisa live streaming kalau pakai wifi. Kalau kita pakai kuota, aduh parah. Ya, bisa cepat habis ini kuota. Kalau kita di Warkop kan sambil ngopi, sambil pakai wifi kan. Oke teman-teman ya, sekedar informasi kepada teman-temanku bahwa akun ritual seni budaya yang saya pasangi pin nih komentarnya, yang terpasang pin komentarnya ini adalah channel kedua saya. Jadi sekedar perkenalan, ritual seni budaya ini itu adalah akun yang saya fokuskan untuk konten-konten tradisi, kesenian, dan kebudayaan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan teman-temanku untuk mengunjungi juga channel Ritual Seni Budaya ini. Silakan untuk lihat videonya, salah satu videonya. Itu video semuanya tanpa diapa-apain, langsung upload. Ya, nggak apa-apa bang. Ini malah lebih menarik sebenarnya. Malah lebih menarik kalau ini konten original. Jadi belum tidak diedit sama sekali. Ini kalau menurut saya kenapa view-nya banyak ya. Ini kan baru kemarin upload. Nah, itu view-nya sudah 100. Jarang loh ada yang bisa begitu. Satu hari upload langsung 100 penontonnya. Itu karena memang konten abang itu pasti sudah menarik. Ada budaya upacara adat untuk Wentira nggak bang? Wentira? Belum. Nggak ada. Belum sempat saya uh, Wentira. Wentira di mana itu Wentira ya? Betul, kalau konten menarik. Jadi yang saat ini yang ada di ritual seni budaya ya Bang Kodam ya. Yang ada di ritual seni budaya untuk saat ini itu adalah konten-konten tradisi atau budaya yang ada di daerah Sulawesi Selatan ya. Khususnya untuk Sulawesi Selatan saat ini. Khususnya untuk wilayah Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros, di mana saya berdomisili. Jadi saya belum sempat untuk keluar daerah untuk meliput budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang ada di tempat-tempat lain. Mentera itu nota besar berada di alam gaib di daerah Kendari. Oh, daerah Kendari ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki seiring berjalan berkembangnya channel ritual seni budaya ini, uh, saya bisa untuk uh, datang dan berkunjung di daerah-daerah lain, khususnya fokus utama dulu untuk bisa mengunjungi dan mengeksplor uh, tradisi-tradisi budaya dan kesenian yang ada di Pulau Sulawesi ya, lebih dulu ya. Pulau Sulawesi dulu yang difokuskan ya. Termasuk ya ini daerah Kendari, Sulawesi Tenggara ya. Kalau Kendari itu masih wilayah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tenggara. Kalau di Kalimantan kan kota gaibnya kota Saranjaya. Kalau di Sulawesi itu kota Mentira bang, Wentira. Ya saya sih pernah dengar sih bang.
Saya pernah dengar Wentira ini, tapi saya tidak pernah mendalaminya ya. Saya tidak pernah mendalaminya karena mungkin tidak ada di wilayah Sulawesi Selatan ya. Tidak ada di wilayah Sulawesi Selatan sehingga saya tidak pernah mendengarnya dengan secara jelas. Tapi dengan adanya komentar dari Bang Kodam Misteri, saya jadi penasaran dan mungkin kedepannya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa membuat konten terkait kota gaib ini ya. Aminarah, aku warga Kalimantan Bang. Ini. Jadi Bang Kodam orang Kalimantan ya. Ini ada orang Kalimantan juga ini. Aminara ini. Beliau juga berdomisili di Kalimantan. Jadi kalau sesama Kalimantan ini bisa lebih enak untuk saling berkunjung ya. Ada juga di sini konten kreator yang tadi juga datang Bang Mipet ya. Bang Mipet beliau ini juga di Sulawesi. Terutama di Kabupaten Maros juga tinggalnya. Makanya saya sama beliau itu sering saling berkunjung ya. Jadi kita bisa langsung sharing sambil ngopi, bisa sharing ya. Bisa sharing, bahkan kita bisa buat konten bersama ya. Itu enaknya kalau kita punya teman konten kreator di wilayah kita. Jadi kita bisa bikin konten bersama. Aduh, daya baterai ini sudah tinggal sisa 5 menit kawan-kawanku. Ya, sisa 5 menit. Sisa 5% maksudnya. Sisa 5% casnya HP. Saya cas aja ya. Gak apa-apa ya, berdengung sedikit ya. Teman-teman, mohon maaf ya kalau sedikit berdengung. Karena kalau tidak dicas bisa lowbat betul ini HP ini. Bisa lowbat betul kalau tidak dicas ya. Sedangkan teman-teman masih stay. Kalau di Kendari biasanya ada upacara agar anak di bawah umur tidak sampai hilang, terbawa ke kota Wentira di Sulawesi. Itu ada 2 kota besar Bang. Oh iya 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 iya. Oke 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 oke. Terima kasih Bang Koda Misteria. Terima kasih atas informasinya. Saya belum pernah ke Kendari Bang soalnya. Walaupun ini wilayah masih wilayah Sulawesi, tapi Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tenggara itu kita harus melintasi laut. Kita harus melintas laut. Jadi untuk mencapai ke sana itu kita harus naik kapal atau bisa juga lewat darat tapi jauh mutar. Di Sulawesi ada 2 kota besar di alam gaib, Wetira sama kota yang terdapat di Gunung Bawah Karaing. Oh iya, kalau di Gunung Bawah Karaing itu kalau nggak salah apa ya? Di kaki Gunung Karaing itu mungkin daerah Konjo ya. Itu ya daerah Kajang ya kalau tidak salah sih. Kalau untuk kota gaib itu lengkap mitosnya saja Bang, itu ada upacaranya kalau di sana itu. Oh gitu ya. Ya, dia memang sih tidak sembarang juga. Bang, headsetnya kurang pas. Headsetnya kurang pas. Iya Bang, ini mulai kayaknya ini headset ya. Headsetnya juga katanya suara saya kecil ya. Tidak, agak ngeri ya bahas hal-hal gaib. Bahas hal-hal gaib ya. Ini headsetnya awal-awalnya sih bagus Bang ya. Awal-awalnya kalau saya pakai itu suaranya jelas dan sangat keras, tapi akhir-akhir ini banyak teman-teman yang mengeluh katanya kecil suara saya Bang, HP-nya bunyi terpleset kurang pas headsetnya itu. Tidak, ini bunyinya karena saya cas Bang ya cabut headset
Coba saya tidak pakai handset. Apakah masih bunyi, Bang? Ini kan saya sementara cas. Nah, tadi kalau saya cabut colokan cas, uh, tidak bunyi, tidak berdengung. Nah, tapi kalau saya pasang cas, maka berdengung. Nah, saya coba untuk cabut uh, handset ya. Cabut handset. Kira-kira berdengung nggak, Bang? Masih berdengung nggak? Masih berdengung nggak, Bang? Bang Kodam, Aminarah, apakah terdengar berdengung atau bagaimana saat ini? Kalau tidak berdengung, berarti memang tidak boleh bersamaan antara dengan cas HP. Ini suaranya bagus, Bang. Oh, sudah bagus. Oke lah. Berarti memang yang tidak boleh itu bersamaan antara handset dengan cas HP. Ada suatu kisah pedagang cilok pernah dipesan ciloknya sama orang dari Wentira dan disuruh antar ke sana. Dan saat ke sana dijemput naik kereta kuda. Bagaimana itu anunya? Bagaimana perasaannya itu si tukang cilok ini dijemput pakai kereta kuda? Atau kereta kudanya melayang atau bagaimana itu, Bang Kodam? Kereta kudanya itu melayang atau bagaimana? Bang, udah Bang Kodam, aku sendiri yang di rumah. Ya Bang Kodam, udah Bang. Udah Bang. Ada Bang Aminara itu. Bisa lari nih. Oh, sudah keluar kayak Aminara ini. Serem Bang Kodam. Jadi teman-teman, mungkin sedikit untuk teman-teman yang punya uh, rasa ketakutan yang tinggi ya, sekedar untuk sedikit berbagi bahwa sebenarnya rasa ketakutan itu muncul karena pikiran kita ya, nggak dibaca penasaran, dibaca bikin merinding. Ketakutan itu sebenarnya muncul karena uh, yang kita pikirkan ya. Jadi kita sebenarnya ketakutan itu datang karena diri sendiri yang selalu memikirkan yang tidak-tidak. Nah, seperti itu. Jadi coba untuk cobalah untuk mengontrol pikiran. Nah, itu. Jadi apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, cobalah untuk jangan terpengaruh dengan pendengaran, janganlah terpengaruh dengan apa yang kita baca ya. Jangan terpengaruh. Tetap fokus, kontrol dengan baik pikirannya. Karena yang membuat kita rasa takut itu pikiran kita itu. Nah, itu yang membuat kita merinding, itu yang membuat kita ketakutan karena pikiran kita. Jadi disuruh buat cilok 20 kilo, lalu dia mengantarnya bawa panci besar sekali. Lalu saat dia sampai di salah satu hutan, dijemput sama 3 orang membawa kereta kuda, dan sampai di sana ciloknya habis dan uangnya asli, bukan daun, padahal itu kota gaib di sana, Bang. Iya, 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 iya. Ini kisahnya ini Pantas senyum-senyum sendiri, sebentar itu nangis-nangis di dalam. jadi ini menarik ini Bang Kodam ya. Ini ceritanya cukup menarik. Jadi ceritanya ini Bang Cilok ini memberanikan diri datang karena memang dia
dia dengan pekerjaannya ya. Oh, lebih keras ya. Oh, berarti memang lebih bagus ya kalau tidak pakai handset. Berarti handsetnya ini sudah kita dada-dada ya. Kota Wentira sudah nggak asing kok sama kota Saranjana, Bang. Oke, siap. Jadi memang lebih bagus tidak pakai handset ya. Lebih bagus tidak pakai handset daripada pakai handset. Karena kalau pakai handset saat saat kita cas itu berdengung itu. Terus suara kurang jelas ya. Handsetnya minta dilem biru, lem dan ganti yang baru, lempar baru lem biru, Bang. Lem biru itu berarti lempar ganti baru. Itu lem biru. Oke, Bang, insyaallah mudah-mudahan ada rezeki dan saya berencana untuk menyediakan handset yang memakai wireless, handset yang bisa walaupun kamera agak jauh ke sana ya, suara kita masih tetap terdengar jelas ya. Ini kan handset pakai kabel yang saya miliki ini, handset yang pakai kabel, jadi tetap tidak boleh jauh dari HP, tidak boleh jauh dari HP. Berbeda kalau handsetnya pakai pakai wifi, pakai bluetooth, itu bisa lebih jauh ya. Jadi kita bisa meninggalkan agak jauh ya. Lempar beli yang baru. Untung baru malam Kamis jadi nggak terlalu horor. Jadi cerita-cerita horor itu ibaratnya seperti kita makan lombok ya. Ibaratnya kita makan lombok. Nah, seperti itulah cerita horor ini. Jadi cerita horor ini walau sangat menakutkan, tapi kadang kita penasaran mau mendengarkan atau mau membaca kelanjutan dari ceritanya. Begitupun dengan lombok. Lombok itu sudah jelas pedis. Kalau kita makan maka bibir kita bisa jadi dower ya. Bibir kita bisa jadi dower. Tapi kita selalu mau memakan karena ada hal-hal yang terasa enak saat kita merasakan kepedisan itu. Bagus official. Terima kasih Bagus official. Selamat malam Bang Bagus. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih ya teman-temanku yang masih stay pada malam hari ini. Terima kasih atas support dan dukungannya selalu. Alhamdulillah. Ini sudah durasi berapa jam ini ya? 1 jam. Sudah 1 jam ya durasinya ya. Durasinya sudah 1 jam. Ini sudah menunjukkan pukul 22.39. Jadi kita sambil menunggu teman-teman mungkin yang kalau cerita di Gunung Bawakaraeng, seorang bapak pencari kayu bakar tersesat di hutan Bawakaraeng. Setelah ketemu orang penghuni sana, saat pulang disuruh pejamkan mata. Sekejap langsung sampai di rumah. Jadi ini ceritanya seorang bapak-bapak sedang mencari kayu bakar dan tersesat di hutan yang ada di Bawakaraeng. Dan setelah ketemu orang-orang penghuni di sana, saat pulang disuruh pejamkan mata sekejap langsung sampai di rumah. Wah, luar biasa.
Jadi saya juga ingin bercerita sedikit Bang ya terkait cerita-cerita perjalanan. Jadi ini cerita bukan cerita sembarangan. Ini cerita sesuai dengan fakta yang pernah terjadi dengan rombongan saya. Ini fakta yang pernah terjadi dengan rombongan-rombongan saya. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu saya bersama rombongan komunitas itu menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Kabupaten Maros ini. Dan memang sangat dikenal, sudah sangat dikenal oleh orang-orang kampung di situ bahwa air terjun ini itu sangat apa lagi ya, mistik ya. Ada binatang mistik katanya di situ. Dan memang untuk jalur ke sana itu belum ada pada saat itu ya, belum ada jalur menuju ke sana. Jadi kita harus melewati hutan dan kita itu cuma mengikuti jalur-jalur lubang-lubang kecil itu di tengah-tengah hutan. Kan di situ kan ada jalur-jalur yang kadang dilewati oleh babi-babi hutan ya. Bagus official, salam santun juga. Oke. Jadi kita mengikuti jalur-jalur yang sudah dilewati oleh babi-babi hutan. Nah, pada saat itu ada rombongan saya ada sekitar 10 orang. Dan yang ikut itu banyak cewek-cewek ya. Banyak cewek-cewek yang ikut pada saat itu. Aku cerita real dan itu aku cerita tidak ngarang Bang. Memang aku bukan saksi, tapi ada yang pernah memberitahu saat aku tertidur di bawah pohon di pinggir Pantai Losari dulu sekejap seperti mimpi. Oke, siap Bang, siap. Oh, jadi Bang Kodam pernah ke Sulawesi ya? Pernah tidur di Pantai Losari? Iya. Jadi Bang ya, waktu itu saat sementara jalan, ini yang tiba-tiba di depan saya itu meronta-ronta dan ini kan begini, di sebelah kiri ini batu, di sebelah kiri saya batu, di sebelah kanan saya jurang. Maka saya saat itu jalan menuju ke air terjun itu, kita sudah jalan mengikuti jalan-jalan setapak. Ini yang di depan saya itu tiba-tiba mengamuk mau lompat ke jurang. Saya tangkap terus dia itu kerasukan, dia terus bercerita, dia katanya adalah siluman ular. Jadi dia mengatakan kalau kalian ke air terjun itu, maka kalian akan celaka semua. Nah, itu yang dia katakan kepada kami rombongan itu. Nah, dia itu mengamuk terus. Jadi kita pegang karena takutnya dia lompat ke jurang. Karena jurang di sebelah ya. Nah, jadi saya menyuruh salah satu teman untuk pergi ke kampung, memberitahukan kepada kepala kampung di situ supaya bisa ditolong. Nah, tidak lama kemudian datanglah seseorang yang datang untuk menolong ya. Jadi ini anak-anak, ini teman saya ini yang cewek masih mengamuk, dia yang kerasukan ini masih mengamuk. Nah, saat tiba ini orang kampung di situ, saat tiba saya langsung sapa, Pak, permisi Pak, silakan Pak, tolong dibantu Pak. Jadi bilang, siapa ada rokok di sini? Jadi saya kasih keluar lah rokok satu batang, satu bungkus, tapi dia cuma ambil satu batang. Jadi dia ambil satu batang rokok ya, dia ambil satu batang rokok, dia tidak bakar, dia cuma apa ya, pokoknya dia hancurkan rokok itu, terus dia kasih begini. Setelah itu rokok itu hancur, dia kasih begini, entah mungkin ada mantra atau apa yang dibaca, terus dia usapkan di pergelangan kaki dari teman yang kerasukan itu.
Dan tiba-tiba teman itu langsung sadar. Nah, setelah itu dia menyampaikan ke saya, jangan kalian melanjutkan perjalanan. Karena kalau kalian melanjutkan perjalanan maka akan terjadi hal yang sama. Mungkin bukan orang ini yang akan kena, tapi teman kalian yang lain yang bisa kena. Jadi akhirnya pada saat itu kami pun gagal menuju ke air terjun yang akan dituju. Lupa orang yang pulang sekejap itu dari bawah kareng itu menjadi orang. Lalu orang yang pulang sekejap dari bawah kareng itu menjadi orang yang sakti, yang suka menolong orang terkena penyakit aneh di daerah Sulawesi. Oh ya. Siap. Bu Is, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Is. Selamat datang Bu Is. Terima kasih sudah hadir. Kodam misteri. Bu Is, waalaikumsalam. Ternyata orang yang datang di mimpi saya saat terlelap itu ujung-ujungnya menawarkan sebuah kesaktian dari sebuah benda pusaka yang mau dititipkan ke aku, tapi aku nggak mau Bang waktu itu. Oh ya Bang, memang kita harus berpikir ya, tidak bisa juga sembarang untuk menerima, takutnya nanti kita malah tidak bisa membawa. Tapi kalau memang bisa untuk menerimanya, kenapa tidak Bang ya? Oke, Bu Is menyapa Tika, Bu Is menyapa Bang Agus Official, Bu Is menyapa Bang Jamal. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya doakan untuk teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman bisa tercapai. Terus apa yang menjadi urusannya bisa lebih dipermudah, lancar terus rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga akun kita bisa sama-sama berkembang ya. Semoga akun kita bisa sama-sama berkembang. Bagus official, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman silahkan yang belum senggol, yang belum kenal dengan Bu Is, silahkan untuk dikunjungi channel beliau. Beliau juga itu rajin live streaming teman-teman ya. Dan saat beliau live streaming itu juga pengunjung di sana ramai. Kalau beliau live streaming, pengunjung di sana itu ramai. Jadi kita berpeluang juga untuk bisa mendapatkan banyak teman di sana, banyak subscribe. Kalau katanya sih, aku orang terpilih dari Pulau Jawa, tapi aku tetap menolak karena aku merasa bukan berasal dari terah orang Sulawesi yang bermarga Andi. Lalu saya berusaha bangun dari ketiduran itu Bang. Iya. Mungkin Bang secara tidak sadar, mungkin siapa tahu memang Abang ini punya darah Sulawesi yang mungkin nenek-neneknya Abang mungkin ya. Neneknya Abang ya. Siapa yang tahu mungkin nenek-nenek keberapa kalinya Abang itu mungkin orang dari Sulawesi yang pergi merantau ke Kalimantan sana dan menetap di sana sehingga sudah menjadi penduduk di sana, dan anaknya atau cucunya kemudian mereka itu mengenalnya bahwa orang sana asli ya. Bisa saja kan itu cuma itu cuma pikiran saya ya. Host saya masih di sini sambil melayani yang belanja host. Oke, siap Bang Jamal, Bang Bagus Official. Terima kasih ya masih stay teman-teman semua. Terima kasih. Ini sudah 22 lewat ya. Sudah jam 10 lewat di sini. Itulah pengalaman misteri saat aku pulang dari Timika. Saat transit di Makassar Bang. Tapi aku mau buat podcast cerita di YouTube. Kok nggak bisa ya?
mau buat podcast cerita di YouTube kok nggak bisa. Nanti bang, bisa bang ya. Kebetulan channel Ritual Seni Budaya ini kan adalah channel yang membahas terkait tradisi-tradisi dan budaya, termasuk hal-hal mistik ya. Jadi bisa juga masuk di channel Ritual Seni Budaya ini kalau untuk cerita-cerita mistik. Jadi bisa nanti abang kalau kapan ada waktu. Jadi bang mohon maaf ya bang, di sini kan untuk nomor saya itu terpasang di akun ini, nomor WA ya, nomor WA, nomor telepon juga itu nomor. Caranya buat podcast itu enggak, bisa caranya. Nggak bisa caranya. Jadi di akun YouTube itu ada tab tersendiri yang khusus podcast bang ya. Ada tab sendiri yang podcast. Ini misalnya ya di Bang Kikuk ini. Di Bang Kikuk ini ada bagian tersendiri. Oh sudah selesai nontonnya ini ya. Sudah selesai nontonnya tapi belum subscribe ya. Oke, kita subscribe dulu. Jadi di channel Bang Kikuk ini, di sini ada tab yang podcast bang. Ini di deretan-deretan ini kan ada ini bang. Di deretan-deretan ini YouTube sendiri menyediakan untuk podcast. Ini ada podcast. Jadi ada video, ada short, ada live, dan ada podcast. Ada playlist dan ada komunitas dan ada toko. Jadi di sini podcast ini adalah semacam playlist tersendiri nih bang. Jadi podcast itu semacam video biasa saja bang, cuma dalam bentuk perbincangan. Jadi bisa juga kita buat podcast bersama. Bisa juga jadi podcast itu lebih dari satu orang bang. Ada namanya tanya jawab di situ. Jadi lebih dari satu orang kalau mau buat podcast. Misalnya kita buat podcast bersama. Jadi saya bisa mengundang abang saat mau live. Terus nanti di situ kita bahas. Jadi saya yang menjadi hostnya, abang menjadi narasumber. Jadi saya melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada abang, silakan untuk dijawab ya. Seperti itu. Jadi tanya jawab itu bisa dianggap sebagai podcast ya. Jadi di Ritual Seni Budaya sendiri itu ada podcast juga bang. Jadi ada bagian podcast juga sana. Jadi di sini ada podcast juga. Jadi masuk di playlist. Tapi untuk podcastnya itu ada di playlist podcast. Ini podcast. Jadi di sini ada podcastnya itu perbincangan. Termasuk ini saya saat itu berbincang-bincang dengan kepala desa terkait pengertian dari saukan. Terus ini podcast perbincangan bersama dengan rekan-rekan yang ada. Ini juga cerita rakyat, sejarah ya. Jadi di sini ini perbincangan semua ini. Jadi itu masuk bagian podcast. Jadi nanti kita bisa atur jadwalnya. Kalau abang mau podcast, nanti terserah dari abang sendiri. Itu mau podcastnya pakai Koda Misteri atau podcastnya mau pakai Ritual Seni Budaya. Jadi salah satunya ya. Kalau Koda Misteri biar saja nanti saya yang memakai ritual seni budaya berkunjung ke Koda Misteri, tapi tetap saya yang jadi host
Maksudnya dari host di sini adalah saya yang bertanya dan yang menjawab itu adalah Bang Kodam. Dan bisa juga kita pakai ritual seni budaya sebagai bagian podcastnya ritual seni budaya ya. Dan nanti saya mengundang Bang Kodam untuk datang di live streaming dari ritual seni budaya dan kita melakukan perbincangan nanti di situ. Jadi nanti kalau podcast itu bisa dua, jadi bukan satu begini ya, bukan satu, tapi di situ nanti akan terbagi dua. Jadi di sebelah kiri sini saya, dan di sebelah kanan nanti itu Bang Kodam. Jadi kita berdua ini bisa bicara di atas ya, dan tetap teman-teman bisa berkomentar di bawah seperti biasa ya. Jadi saya bisa bertanya, setelah saya bertanya Bang Kodam bisa langsung menjawab. Begitupun sebaliknya. Jadi kita bisa buat podcast semacam itu Bang. Jadi ini Abang Kodam bisa kapan ada waktunya, nanti kita atur waktu kapan bisa kita buat podcast bersama dalam hal membahas terkait hal-hal yang ada bau-bau mistik ya, termasuk membahas dari kota Wantira, terus membahas dari mimpi abang ya, mimpi abang waktu tidur di Pantai Losari itu cukup menarik juga untuk kita bahas ya. Nah ngomong-ngomong tadi abang bilang abang ini dari Timika ya, transit pengalaman misterius itu aku pulang dari Timika. Jadi abang dari Timika. Kebetulan itu saya juga pernah ke Timika, termasuk di daerah Yahukimo, Agats dan Merauke. Jadi Timika, Yahukimo, Agats dan Merauke. Saya pernah di sana lama juga. Wah mantap tuh podcast, ditunggu Bang Kikus. Oke ya, jadi bisa nanti kita buat podcast. Jadi kalau nanti podcastnya itu tergantung apa ya. Kalau tergantung untuk pembahasan akun atau podcast santai, itu kita bisa pakai akun Bang Kikus ini. Tapi kalau podcastnya itu ada hal-hal yang berbicara tanya jawab soal misteri-misteri atau terkait ada tradisi-tradisi atau apa yang ada kaitannya dengan kesenian budaya, maka itu nanti saya pakai akun ritual seni budaya ini. Jadi saya tidak sembarang pakai ritual seni budaya ini karena saya tidak mau ritual seni budaya ini punya konten random. Nah, jadi konten ritual seni budaya ini memang saya fokuskan untuk konten kesenian dan budaya. Jadi baru saya pakai baik itu live dan juga konten biasanya itu tetap pada tema kesenian dan kebudayaan dan tradisi serta budaya. Jadi fokus di sana. Jadi memang juga menarik teman-teman ya. Menarik juga kalau kita buat podcast bersama. Jadi menariknya itu adalah saat teman-teman masih belum bisa live ya. Karena kan mungkin teman-teman ada yang masih malu-malu atau belum pede ya, belum percaya diri untuk tampil di live streaming, atau takutnya tidak tahu mau bahas apa nantinya. Jadi sangat cocok juga kalau kita buat podcast live streaming ya. Jadi di live streaming itu kan sebelum kita mau mulai ada di situ buat podcast bersama. Jadi itulah yang dimaksud saya ya, yang saya maksud podcast bersama. Jadi kita bisa mengundang teman kita untuk hadir di dalam live streaming kita itu. Jadi kita bisa saling
saling apa ya, saling menutupi. Kalau yang satu tidak ada pembahasan, maka yang satunya yang akan mengangkat pembahasan. Atau bisa saja terjadi yang namanya saling tanya jawab. Sama halnya kalau saya mengundang Bang Kodam Misteri untuk hadir di dalam live bersama saya. Mungkin saya yang akan banyak bertanya ya ke Bang Kodam. Jadi saya juga selain ke Bang Kodam, saya bisa kita bisa live bersama juga, termasuk sama dengan Bang Bagus Official atau Bang Jamal ya. Kita bisa live bersama. Dan tentu pembahasannya berbeda. Tentu pembahasannya berbeda. Jadi mungkin kalau sama Bang Jamal mungkin saya akan bertanya terkait apa-apa yang ada yang menjadi konten dari Bang Jamal itu. Seperti itu. Begitupun Bang Bagus Official ya. Saya akan mungkin lebih banyak bertanya terkait konten-kontennya ya. Jadi kalau kita membuat live streaming bersama, kita jadikan itu menjadi live podcast, itu menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Tentu teman-teman kita juga penasaran dengan apa-apa yang akan kita bahas ya. Teman-teman sebentar dulu ya, saya mau ke belakang dulu, mau pipis. Maaf teman-teman ya, tadi saya tinggal sebentar karena dari belakang. Aduh, saya mah Bang Host mungkin kalau live bersama nggak mungkin bisa jawab, soalnya pemula Bang Host. Semuanya begini Bang ya, Bang Jamal, Bang Jamal, masa pemula? Bang Jamal bisa aja. Ini live-nya sudah sering ini Bang Jamal ini. Aduh, Bang Jamal ngeprank lagi. Ini Bang Jamal sudah sering live juga. Tidak mungkin mau apa ya? Tidak mungkin kalau katanya mau, nggak mungkin bisa jawab. Wah, ini sudah jam 23.
Oke teman-teman ya, jadi ini sudah satu jam setengah kita live streaming. Jadi mungkin eh, untuk malam hari ini ini juga sudah menunjukkan pukul 23. Wah, tapi bertambah lagi penonton ini. Naik lagi penonton ini. Saya mau izin pamit tapi penonton naik, gagal lagi izin pamitnya. Saya tarik lagi. Tidak jadi izin pamit. Jadi saat live streaming itu live sendiri aja belepotan baca host. Ya itu biasalah bang ya, biasa itu. Jadi eh, kita itu semua pemula, jadi saya juga itu masih belepotan juga kalau live ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan ada peningkatan. Jadi eh, bukan berarti kita tidak tahu, kita belum tahu berarti kita tidak bisa memulai. Jangan berpikir seperti itu. Jadi kita memulai itu apabila sudah ada modal sedikit saja itu yang kita pakai. Jadi untuk live streaming itu modal bicara. Karena kita sudah tahu bicara, maka kita live saja. Nanti kedepannya itu semakin berkembang kita bisa semakin lancar untuk bicara. Kak Meti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host hadir buat pertama kalinya. Oke Kak Meti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk Kak Meti. Selamat malam dan saya ucapkan selamat datang di live streaming di room saya pada tengah malam ini ya. Jadi untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya sudah menunjukkan pukul 23.07. Ya, salam kompak selalu, salam kenal yang berkenal, salam kompak untuk teman-teman yang sudah kenal. Salam silaturahmi dari saya Bang Kikuts dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya selalu mendengarkan Abang host. Oke, siap ya Bang Jamal, Kak Meti, selamat malam semuanya. Silakan untuk teman-teman yang belum kenal dengan Kak Meti, silakan untuk sapa-sapa, silakan untuk disenggol-senggol ya. Ya, dikunjungi akunnya teman-teman kita supaya di sini jalinan persaudaraan kita semakin meluas. Jadi seperti itu teknik yang saya lakukan ya. Jadi teman-teman, sedikit informasi kepada teman-teman bahwa kalau saya pribadi saat berkunjung di live streaming teman-teman itu, saat berkunjung ke live-nya teman, dan saat saya dipakaikan jaket biru, saya dijadikan moderator, maka yang saya lakukan itu adalah setiap yang komen Bang Kikuts sama dengan Mipet, oh dong Makassar juga dia. Oh ya, saya satu daerah. Kemarin dulu itu saya sempat ke warungnya Bang Mipet itu makan. Jadi di video live streaming Bang Mipet 2 hari yang lalu itu ada saya di dalamnya itu. Jadi saat Bang Mipet sementara live streaming saya datang. Nah, jadi saya sempat berbincang-bincang di dalam live streamingnya itu. Saya sempat berkunjung ke 2 hari yang lalu ya di warungnya Bang Mipet karena memang lokasinya tidak jauh dari tempat saya. Jadi kami tidak berjauhan, bisa saling berkunjung. Jadi begini ya teman-teman, sedikit untuk bocoran bagaimana sih cara saya di live streaming teman-teman. Wow, saya kirim salam sama Bang Mipet ya, salam kembali ya. Insya Allah saya nanti sampaikan ya, mudah-mudahan Bang Mipet bisa hadir di sini ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba dia muncul juga di sini. Jadi yang saya lakukan itu setiap yang komentar saya klik apabila mungkin saya sudah dijadikan moderator, saya sudah pakai jaket biru. Jadi setiap yang komentar itu saya klik namanya, kemudian saya lihat apakah saya sudah subscribe atau belum ya. Nah, jadi kalau belum subscribe saya langsung subscribe. Kemudian saya tinggalkan komentar untuk menyapa namanya. Jadi misalnya begini, di sini ada komentar terbaru Kak Meti. Jadi saya klik namanya Kak Meti. Terus di situ kalau belum subscribe saya subscribe.
Kalau sudah subscribe ya tidak jadi ya. Jadi yang sudah subscribe terus nanti saya komentar Kak Meti, saya tulis Kak Meti. Nah, begitu seterusnya. Jadi saat Tika Sriwinarti berkomentar, saya klik lagi Tika Sriwinarti, kemudian saya cek kalau belum subscribe, saya subscribe, terus dibawa lagi saya komentar. Nah, begitu. Begitu seterusnya yang saya lakukan. Nah, setelah saya live streaming itu selesai, atau saya keluar dari live streaming itu, kemudian nanti kan kita bisa mengunjungi satu-satu teman-teman kita yang sudah kita subscribe baru-baru. Jadi caranya yaitu kita kunjungi satu-satu. Jadi kan begini, ya misalnya contoh ya, contoh ini contoh misalnya sementara live ya. Ini saya pakai akun Teropong Kikuch. Ini saya pakai akun Teropong Kikuch. Jadi saat ada yang komen, misalnya Kak Meti komen, Tika komen, jadi saya klik dulu namanya Tika, terus saya buka channelnya. Kalau sudah subscribe aman, tapi yang belum subscribe nanti akan saya subscribe. Ini kita buka dulu Kak Meti. Ini belum subscribe, jadi saya langsung subscribe. Terus saya keluar lagi, saya cari Jamal Channel. Sudah subscribe. Jadi tadi karena Kak Meti sudah saya subscribe, maka saya akan komentar di situ Kak Meti ya. Kak Meti. Jadi saya akan komentar itu sebagai tanda bahwa saya sudah senggol Kak Meti. Itu apa ya, simbol ya. Aku izin undur diri teman-teman mata ngantuk. Besok harus bangun pagi. Selamat malam semua, sampai jumpa lain waktu. Oke Tika, terima kasih Tika ya sudah berkunjung. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ritual seni budaya disapa oleh Kak Meti. Kak Meti, ritual seni budaya itu adalah akun saya, akun kedua saya Mbak Kak Meti ya. Kasih tahu Kak Meti, kirim salam, pasti Mipet kenal. Pasti channel Kak Meti udah di subscribe ya host. Ya udah dong, Kak Meti itu sudah saya subscribe. Jadi setiap yang saya kunjungi terus saya komen di live streamingnya itu sudah pasti saya subscribe. Itu yang saya berlakukan ya. Jadi ritual seni budaya ini adalah akun saya ya, akun kedua saya ya Kak Meti ya. Jadi ini juga akun yang saya pakai untuk support teman-teman. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam Vanessa Official. Selamat bergabung. Wow, kita saling berkunjung, barulah sahabat sama YouTubers. Oh, banyak sekali akunnya Bang Hos. Banyak ya. Akun saya itu yang saya kelola 2. Cuma memang akun cadangan ada banyak. Jadi semua akun itu ada 9 akun. Ada 9 akun yang saya kelola yang ada di HP ya. Jadi silih berganti saya pakai untuk datang berkunjung ke teman. Tapi yang saya kelola yang ada videonya itu cuma 2 Bang. Jadi yang ada videonya itu cuma 2 Bang Kikus dengan ritual seni budaya. Jadi Bang Kikus dengan ritual seni budaya itu ya. Jadi teman-teman support Kak Meti dong. Oke. Jadi ini nggak tahu ya, ritual seni budaya sudah berkunjung di akun Kak Meti belum ya? Coba deh. Jadi ini ritual seni budaya ya, ini Teropong Kiku. Ini Teropong Kiku. Terus ini nanti kita pakai ini untuk nonton video dari Kak Meti ya. Seharian bersama suami tercinta. Oke. Jadi kita nonton satu videonya Kak Meti.
nanti saya bagikan video ini ke tab komunitas dari Teropong Kikuch supaya ini bisa semakin meluas jangkauannya ya. Ini bisa jangkauannya bisa semakin meluas. Jadi salah satu teknik untuk saling support sesama konten kreator itu selain menonton, bisa juga dengan membagikan konten teman-teman kita ini di tab komunitas. Jadi kita bisa gunakan tab komunitas itu untuk membagikan postingan dari teman-teman kita ya. Jadi setelah kita nonton videonya, kalau videonya dibawa durasi 5 menit, maka silakan untuk ditonton sampai selesai. Kalau videonya durasinya panjang, misalnya 10 menit atau 7 menit, maka untuk durasi amannya silakan untuk ditonton sampai 5 menit ya. Durasi aman 5 menit kalau untuk video. Jadi cara untuk membagikan video teman kita ke tab komunitas itu seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada bagikan, di sini ada bagikan. Terus nanti di sini kita diarahkan ke ini saling link, terus ini berbagi langsung, dan juga ada buat postingan. Jadi klik ini buat postingan. Nah, kemudian nanti kita diarahkan ke sini. Jadi kita tag saja pemilik dari akun ini, Kak Kemeti ya. Kita tag namanya saja supaya nanti ini akan muncul di notifikasinya. Jadi nanti akan muncul di notifikasinya. Nah, jadi video dari Kak Meti ini sudah muncul di tab komunitas, dari Teropong Kikuch. Nah, jadi ini kita membantu teman-teman kita untuk lebih memperluas lagi jangkauan dari video-videonya. Nah, jadi itu saya senantiasa juga untuk teman-teman yang datang di sini, saya berusaha bagaimana caranya untuk bisa membantu untuk memperluas jangkauan ya. Kita saling support namanya di sini. Nah, jadi ini sebagai bentuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam host, selamat malam juga Cak Ropik. Terima kasih sudah hadir Cak Ropik. Terima kasih sudah hadir, sudah berkunjung. Ansul Vlog, hai bro, good evening, salut. Good morning, good apa lagi? Hai juga Bang Ansul. Cak Ropik, apa kabarnya host? Alhamdulillah baik Cak Ropik. Alhamdulillah baik abangku. Terima kasih sudah hadir di live saya pada malam hari ini. Ya, terima kasih atas supportnya ya abangku. Thumb up my brother. Thank you brother Ansul Vlog. Thank you brother. Thank you brother Ansul Vlog. Thank you. Terima kasih Cak Ropik. Terima kasih juga abangku. Silakan teman-teman yang belum berteman dengan Bang Ansul Vlog, belum berteman dengan Cak Ropik, silakan untuk dijadikan teman ya. Silakan untuk dijadikan teman dengan cara subscribe channelnya. Jadi kita saling kunjung ya teman-teman ya. Jadi kita bagikan dulu postingan dari Cak Ropik dulu, postingan terlama. Jadi ini adalah postingan yang terlama dari Cak Ropik, kita bagikan di tab komunitas. Jamal Channel, Bang Host, terima kasih sudah berbagi ilmunya host, sehat dan sukses. Amin, amin, berkah. Bang Host, saya pamit dulu, mau tutup warung, ini juga baterai sudah lowbat.
Sudah lobet, mohon maaf. Pamit duluan Bang Host. Oke, Bang Jamal channel. Terima kasih Bangku ya. Terima kasih Abang Jamal sudah stay di live streaming saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan atas waktunya Bang Jamal ya. Sukses selalu untuk Bang Jamal ya. Sukses selalu untuk Bang Jamal. Jadi kita kunjungi dulu Ansul Vlog ya. Kita kunjungi Ansul Vlog. Ansul Vlog video 3 jam yang lalu, video terlama. Oke, kita kunjungi video terlamanya ya. Ansul Vlog ya. Thank you Ansul Vlog. Thank you very much sobat. Thank you very much brother. Like, subscribe, and share ya. And share my tip komunitas Ansul Vlog. Ansul Vlog. Share my tip komunitas Ansul Vlog. Oke. Thanks juga, thanks. Terima kasih ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk malam hari ini cukup sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay, sudah berkunjung di live streaming saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas supportnya selalu. Terima kasih atas dukungannya Kak Meti. Ini sudah tengah malam Kak Meti ya, sudah setengah 12 di sini. Saya sudah mau balik dulu ke rumah. Ini masih di warkop duduk ini. Jadi warkop sekarang ini sudah kosong. Warkop sudah kosong ya. Nah, ini sudah kosong semua. Sudah tidak ada lagi. Jadi di sini sisa saya sendiri. Di sini di warkop sisa saya sendiri sama pemilik warkopnya yang ada di dalam. Nah, jadi untuk malam hari ini sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih Kak Meti sudah stay di sini menemani saya. Oke host, bye bye. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.